Semua orang secara bertahap bubar. Melihat wajah Chen Ye, Zixuan berkata dengan lembut, ayo kembali dulu. Akan kuceritakan secara detail. Oke. Oke. Chen Ye menarik napas panjang. Perebutan kunci makam para dewa. Ini sudah berakhir. Orang yang mengejutkan. Kekuatan lokal kota Windy di laut. Sebenarnya kali ini, bahkan tidak mendapatkan satu tempat pun. Setelah berita itu tersebar, ini benar-benar memungkinkan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam perampokan jantung. Kurang lebih, saya merasa sedikit rileks. Selama bertahun-tahun, 4 kekuatan besar berada di kota Windy di laut. Karena keberadaan vital yang mereka kendalikan. Belum lagi kekuatan besar dari tempat lain. Bahkan pasukan lokal, sulit untuk mendapatkan bagiannya. Mungkin ada yang berhasil mendapatkan kuncinya. Tetapi, setelah menyempurnakan energi di kuncinya, dia segera dibasmi. Bahkan seperti apa makam para dewa itu. Belum pernah melihat mereka sebelumnya. Gaya yang mendominasi. Seiring waktu, hal ini membuat banyak orang merasa tidak puas. Itu hanya karena kekuatan 4 kekuatan besar. Dan kartu truf mereka. Itu sebabnya saya harus menanggungnya sampai sekarang. Sekarang beritanya datang. Ini benar-benar hal yang menghangatkan hati untuk dikatakan. Yang lebih mengejutkan semua orang. Segera setelah itu, sebenarnya ada tantangan hidup atau mati yang dilemparkan ke dalam keluarga Zhong. Selama bertahun-tahun, ada orang yang ingin membasmi Zhong Xiao dan lainnya. Ada banyak master di antara mereka. Tapi belum ada yang pernah melakukan ini. Hal ini membuat orang penasaran, bagaimanapun. Zixuan yang menantang Zhong Xiao. Siapa dia? Tidak ada yang akan menebak apa yang dipikirkan Zhong Xiao saat ini. Bahkan Zhong Qi yang memiliki kemampuan membaca pikiran dan jiwa. Berdiri saja di sekitar yang pertama. Tidak jelas juga, apa yang sebenarnya dia pikirkan. Karena Zhong Qi menemukannya, pikiran Zhong Xiao sangat membingungkan. Sama seperti meridian tubuh manusia. Ini seperti diubah menjadi sebuah twist. Dia tidak bisa memahaminya. Nyatanya, Zhong Qi sendiri, saat ini, dia tidak terlalu berpikir untuk memperhatikan apa yang dipikirkan ayahnya. Zixuan datang untuk menantang. Mengapa? Yang lain tidak tahu. Ayah dan anak perempuannya sangat jelas tentang hal itu. Saya belum mendengar kabar darinya selama bertahun-tahun. Memikirkan, wanita ini, saya tidak tahu lagi di mana tempatnya. Berlari demi anak-anaknya. Tidak pernah memikirkannya. Bertahun-tahun kemudian, dia benar-benar datang. Bagaimana dia tahu? Semuanya saat itu, Zhong Xiaolah yang melakukannya. Faktanya, hal itu sudah diketahui. Itu tidak terlalu penting. Dengan kekuatan keluarga Zhong, belum tentu takut dengan sekte Xiao Lei. Belum lagi Zixuan sekarang. Dia telah mengkhianati sekte Xiao Lei. Alasan mengapa hal itu dilakukan pada saat itu tidak diketahui. Takut, hanya Xiao Wuxiang yang datang untuk membalas dendam. Hanya yang terbaik kedua. Yang dikhawatirkan ayah dan putrinya adalah, lebih dari 10-20 hari yang lalu di malam hari. Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba memasuki rumah Zhong. Nama dan nama keluarga disebut Ban Zhongqiao. Dalam pertempuran itu, beritahu orang-orang, pria berbaju hitam sangat membenci Zhong Xiao. Saya tidak dapat memahaminya pada saat itu. Siapa pria berbaju hitam itu? Sekarang saya mengerti. Orang itu Zixuan. Di mata Zhong Xiao saat itu, Zixuan memang luar biasa. Tapi dia hanya seorang junior. Terutama hamil. Cukup rentan. Tapi kembalilah setelah bertahun-tahun. Sendirian, sulit untuk meninggalkannya. Sekarang, dia berhasil mendapatkan salah satu kuncinya. Setelah disempurnakan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Zhong Xiao bertarung dengannya lagi, jantung. Tidak ada lagi kepastian. Jangan bicara tentang kemenangan. Pergi dengan utuh. Dia bahkan tidak bisa menjaminnya. Di aula, ayah dan putrinya tetap diam. Setelah sekian lama, Zhong Qichai berkata dengan lembut, ayah, pertempuran ini. Maukah kamu menerimanya? Zhong Xiao sepertinya terbangun dari mimpi. Dalam ekspresinya, hilangkan semua kebingungan dengan cepat. Keganasan yang ekstrim muncul, ambillah. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Saya menyakitinya. Saya menyakiti putrinya. Tetapi putra saya juga dibasmi oleh mereka. Saya ingin membalas dendam. Zhong Xiao tiba-tiba menatap Zhong Qi. Dia berkata dengan tajam, dengan bakat kultivasi Zixuan dan Chen Ye, bahkan Anda harus bermartabat. Jadi, ini mungkin. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membasmi mereka. Zhong Qi, jika Anda masih ingin, hadapilah, lihat Zhong. Nenek moyang keluarga. Kali ini, kamu harus membasmi mereka bertiga.
Jika tidak, meskipun kamu menjadi hantu yang ganas, aku akan tinggal bersamamu selamanya. Zhong Qi membuka mulutnya. Pada akhirnya, tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Ayah Zhong Xiao, dia sudah menguasai misteri bumi. Tapi sekarang, dia sebenarnya mengatakan sesuatu tentang berubah menjadi hantu yang ganas. Bisa dibayangkan, dalam pikirannya, betapa besarnya kebencian yang ada. Zhong Qi mengetahui kebencian ayahnya. Juga berpikir untuk membasmi Zixuan. Tetapi, ini tidak ada hubungannya dengan balas dendam. Ini hanyalah pertarungan keunggulan antar wanita. Dan, Zhong Qi juga ingin bersikap adil dan jujur. Di muka umum, menangkan Zixuan sekali. Dia ingin semua orang tahu. Xiao Wuxiang akhirnya memilihnya, bukan karena putrinya. Putrinya, dalam pikiran Zhong Qi, tiba-tiba sosok gadis kecil itu muncul. Sangat indah, persis seperti peri kecil, di alis, selalu bersinar dengan spiritualitas yang mengharukan. Menderita racun bawaan, Anda masih bisa hidup dengan baik. Sungguh luar biasa. Di penginapan, halaman, Chen Ye berkata dengan lembut, apakah kamu sudah menebaknya setelah tiba di Siwin City? Zhong Xiao adalah orang yang menyebabkan Ling Er diracuni oleh racun bawaan hari itu. Pada hari-hari itu, ekspresi Zixuan selalu linglung. Chen Ye tidak tahu apa yang sedang terjadi, asli. Itu karena Zhong Xiao. Setelah membasmi putra Zhong Xiao, Reiji tiba-tiba menunjukkan rasa takut. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa hal ini terjadi pada Zixuan. Saya sungguh ceroboh. Saya bahkan tidak berpikir untuk naik ke arah itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Chen Ye bertanya lagi. Dia benar-benar tidak tahu. Haruskah kamu marah? Suatu hal yang besar, dia sebenarnya tidak memberitahu dirinya sendiri sebelumnya. Sekarang aku memikirkannya, hari-hari itu, dia keluar setiap malam, dia kembali dengan bau roh jahat dan darah, asli. Zixuan meningkatkan budidayanya melalui pertarungan sengit, dengan demikian. Anda dapat memiliki kekuatan untuk melawan Zhong Xiao secepat mungkin. Dan dia memegang kunci makam para dewa. Keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. Itulah maksudnya. Zixuan tampak sangat getir. Setelah beberapa saat, berkata Chen Ye, apakah kamu masih ingat pakaian roh hantu berwarna-warni? Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu hari itu? Bagaimana saya bisa lupa, jika bukan karena apa yang terjadi hari itu? Bagaimana mungkin Chen Ye tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut? Andai saja aku mengetahuinya lebih awal, hati Zixuan. Mungkin Anda juga akan mengalami kebingungan serupa. Tetapi, saya pasti akan tinggal bersamanya, sepanjang waktu. Aku berkata, hati orang-orang tetap tidak berubah melalui perubahan-perubahan dalam hidup. Hati orang-orang juga bisa berubah. Zixuan perlahan. Xiang Chenye menganalisa hatinya sejak Xiao Wuxiang meninggalkanku dan Ling Er tanpa ampun. Pada tahun-tahun itu, aku sengsara. Bingung. Pada saat yang sama, aku hidup kuat. Kebencian di hatiku saat itu sangat besar. Tapi aku tahu bahwa orang yang kubenci pasti bukanlah orang yang menyakiti aku dan Ling Er. Setidaknya orang yang paling kubenci mungkin bukan dia. Tanpa pengalaman itu, saya tidak akan melihat wajah asli Xiao Wuxiang. Sampai batas tertentu, saya ingin mengucapkan terima kasih padanya. Zixuan tersenyum lembut dan berkata ketika saya melihat hati saya dengan jelas. Meskipun tahun-tahun itu sangat menyedihkan, saya bahkan harus menghadapi rasa sakit yang akan ditinggalkan Ling Er kapan saja. Tetapi selama tahun-tahun itu, tidak ada gelombang dalam diri saya, jantung. Lalu aku bertemu denganmu. Ling Er dan aku sama-sama menjalani hidup baru karenamu. Sejak saat itu, aku memutuskan, tidak peduli kamu menginginkannya atau tidak. Sejak saat itu, aku menangis. Aku tertawa. Aku hanya untuk Anda. Saat ini, ekspresi Zixuan berubah. Menjadi sedikit gila, agak kewalahan. Kupikir hatiku, sejak saat itu, telah melepaskan semua beban masa lalu. Aku bisa mengabdikan diriku sepenuh hati padamu. Tapi aku tidak menyangka akan datang ke kota angin di laut dan membasmi putra Zhong Xiao. Biarkan Ling Er mengambil alih putranya. Saya merasakan sesuatu yang mirip dengan Zhong Xiao, dan kemudian saya menebak bahwa orang itu adalah saya. Chen Ye mengerutkan kening. Berkata apa hubungannya ini dengan kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Hehe, Zixuan tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Saya pikir saya telah menyerahkan segalanya di masa lalu, tetapi saya masih belum menyerah. Ini berarti hati saya tidak pernah lengkap. Sebagian darinya, karena Zhong Xiao, faktanya, tapi itu masih sangat dibenci. Chen Ye, kamu sangat baik, begitu kuat. Itu membuat Ling Er dan aku tidak bisa dipisahkan darimu. Tapi aku,
hatiku, tidak bisa memberikannya padamu sepenuhnya. Ketika hatiku tidak bisa sepenuhnya diberikan kepadamu. Chen Ye, bagaimana aku menghadapimu? Hadapi semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Zixuan tertawa dalam hati jadi aku memutuskan. Ketika hatiku, diriku, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepadamu, aku tidak akan memberitahumu apapun tentang masa laluku. Tentang apa yang aku temukan. Karena aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas menerima pengabdianmu yang terus-menerus kepada ibu dan anak kita. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu yang lebih dalam lagi. Hati Chen Ye gemetar hebat. Datanglah ke kota berangin di laut. Ini kurang dari sebulan. Zixuan dia, secara mengejutkan menekan begitu banyak rasa sakit. Aku minta maaf atas sumpahku. Mulai sekarang, Zixuan pasti bahagia. Jadi, jika bukan Zhong Xiao yang menyakitimu saat itu. Lalu, setelah kejadian di makam para dewa kali ini, kamu akan membawa Ling Er dan pergi. Tinggalkan aku selamanya. Kamu tidak akan kembali padaku sampai kamu bisa memberikan hatimu kepadaku. Chen Ye menggendong Zixuan. Dia tidak pernah merasa segugup ini. Pegang keindahan itu erat-erat. Dia bergumam pelan, jika kamu pergi begitu saja, kamu pasti tahu betapa sedihnya aku. Aku tahu. Tapi bagaimana aku bisa begitu egois, menggunakan ketidaksempurnaanku sendiri untuk menukar ketanyaanmu yang sebenarnya. Zixuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkan itu. Aku tidak ingin hidupmu sedikit tidak bahagia. Selama aku memilikimu, akulah yang paling bahagia. Mengertilah. Chen Ye tiba-tiba menjadi sangat mendominasi. Dengarkan aku. Mulai sekarang, kamu tidak boleh berpikir sembarangan tanpa izinku. Kamu juga tidak boleh pergi secara pribadi tanpa izinku. Jika tidak, aku akan membencimu selama sisa hidupmu, hidupku. Tahu, berbaring di bahu Chen Ye. Zixuan tersenyum bahagia. Kebahagiaannya sekarang. Apakah kamu tidak tahu betapa pentingnya dia di hati Chen Ye? Lebih tepatnya, setelah bertemu Xiao Wuxiang, hatinya sudah sepenuhnya miliknya. Dengan kata lain, itu bisa diserahkan sepenuhnya kepada Chen Ye. Kota berangin di wilayah laut yang luas menjadi jauh dari kedamaian sama sekali. Ketika hari perang semakin dekat, kerusuhan ini menjadi semakin hebat. Di jalanan dan gang, hampir di mana-mana, orang-orang membicarakan tentang perang. Bagi orang awam, ini agak berkabut. Bahkan jika mereka berani menantang Zhong Xiao, mereka pasti memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Juga, pemimpin bermartabat dari 4 kekuatan besar juga merupakan ahli misteri bumi, dan keluarga Zhong sangat kuat. Jika dia melawan Zhong Xiao di Fengcheng di laut, bukankah dia akan mencari kematian? Hanya mereka yang mengetahui masalah ini dengan jelas yang mengetahui bahwa Zhong Xiao mungkin tidak memiliki banyak keuntungan dalam perang ini. Terutama Liu Hanshan dan yang lainnya, ketika mereka mengetahui bahwa orang yang datang ke rumah Zhong untuk membuat keributan besar malam itu adalah Zixuan, salah satu dari 2 mantan wanita cantik di wilayah timur, kepercayaan mereka pada Zhong Xiao hampir bisa dikatakan telah turun ke titik terendah. Ketika dia mencapai Lixuan tingkat keempat, Zhong Xiao sendiri tidak bisa lagi menahannya. Bahkan jika mereka bertiga dimasukkan, akan sulit untuk mempertahankan Zixuan. Tingkat budidaya Zixuan tidak dapat mencapai ranah bumi Xuan, pasti akan berada di atas tingkat ke-7 Lisuan. Tingkat kultivasi ini, ditambah dengan metodenya, sudah cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Zhong Xiao. Untuk sesaat, Liu Hanshan dan yang lainnya sangat gembira. Untungnya, mereka tidak mengambil tindakan malam itu, jika tidak, mereka akan menyinggung musuh seperti Zixuan itu. Bahkan jika ketiga keluarga itu kuat, mereka harus melakukannya hati-hati. Di antara 3 keluarga, tidak ada monster seperti Zhongqi. Segala macam rumor dari dunia luar secara alami tidak sampai ke telinga Chen Ye dan Zixuan. Seluruh penginapan kini telah dipesan, dan para ahli yang dibawa oleh Feng Qing dan yang lainnya telah memasang jaring di sekitar mereka, dan bahkan Feng Qing telah memasang jaring di sekitar mereka, memasang jebakan. Ling secara pribadi duduk tinggi di langit untuk memberi Zixuan lingkungan yang paling tenang. Di bawah pertahanan seperti itu, nyamuk tidak mungkin terbang masuk, dan Feng Qing serta yang lainnya tidak mengganggu Chen Ye, Zixuan dan putrinya. Apa yang tidak mereka duga adalah hanya butuh 2 hari bagi Zixuan untuk sepenuhnya menyempurnakan energi dalam kuncinya. Sementara kultivasinya meningkat pesat, hatinya juga mulai tumbuh seiring mendekatnya hari perang. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Zixuan dan Chen Ye adalah Ling Er. Meskipun penampilan Ling Er sangat meyakinkan, dia hanyalah seorang gadis kecil. Dia telah melihat kekejaman ayahnya dengan matanya sendiri dan merasakan ketidakpedulian dan kekejaman ayahnya. Meski tidak menjadi beban Ling Er, itu akan menjadi rasa sakit dan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya.
Oleh karena itu, ketika Zixuan mengundurkan diri dari latihan, dia dan Chen Ye memberi perhatian lebih pada Ling Er. Apa yang tidak mereka duga adalah Ling Er yang sangat sensitif telah memperhatikan apa yang mereka pikirkan. Melihat kekhawatiran mereka, dia tersenyum manis dan berkata, "Bu, kakak, sebenarnya kalian jangan khawatirkan aku. Walaupun ini merupakan kerugian besar bagi saya, mohon jangan lupa bahwa kerugian tersebut sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya telah menghadapi kerugian seperti ini sejak saya menyadarinya. Sekarang, saya hanya harus menghadapinya. Tetapi jika saya melihatnya lebih jelas, apakah menurutmu akan ada bayangan di hatiku?" Mendengar ini, Chen Ye dan Zixuan diam-diam tersenyum pahit. Perkataan Ling Er sangat masuk akal, rasa sakit hati itu selalu ada. Bila kamu berakal sehat, kamu tahu kondisi fisikmu, dan yang melindungimu hanyalah ibumu dan bukan ayahmu, dan ayahmu belum meninggal maksudnya ini. Ling Er masih sangat muda. Dia sudah lama mengetahui kekejaman dan kekejaman ayahnya, jadi meskipun Ling Er benar-benar dihadapkan padanya sekali, itu bisa membuat Ling Er sedikit kesakitan, tapi dia tidak akan khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengatasinya, rintangan ini. Waktu berlalu dengan cepat dengan kepastian kedua orang dewasa dan tawa anak-anak. Dalam sekejap mata, hari pertempuran yang dijanjikan akhirnya tiba. Tuan Chen, Nona Zixuan. Di luar penginapan, Feng Qing dan yang lainnya telah menunggu lama. Chen Ye dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sangat membantu bagi kita untuk tetap bersama akhir-akhir ini. Terima kasih banyak, Senior Feng Ling. Jika bukan karena orang-orang ini, jika bukan karena Feng Ling, dia dan Zixuan tidak akan hidup damai di Kota Angin Laut Kota Angin Laut." Namun, ini selalu merupakan bantuan besar. Orang-orang dengan pemikiran cepat telah mengetahui mengapa Zixuan ingin melawan Zhong Xiao. Feng Qing dan yang lainnya tidak dapat membayangkan alasan di baliknya. Keluarga Zhong yang diwakili oleh Zhong Xiao adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di sini. Zixuan mengatakan bahwa tidak hanya Zhong Xiao yang akan mati, tetapi seluruh keluarga Zhong tidak akan ada. Semua orang tahu apa akibatnya setelah menghancurkan keluarga Zhong. Jika ayam yang bertelur emas dibasmi, setidaknya dalam waktu singkat pasti akan menimbulkan keributan. Dalam situasi ini, Feng Qing dan yang lainnya masih tidak mengubah pendirian mereka. Ada sebagian dari kepercayaan diri mereka dalam hal ini, tetapi persahabatan teman tidak pernah terlalu sedikit. Sangat tepat untuk mengucapkan terima kasih. Feng Ling melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua telah baik kepada kami, dan sudah menjadi tugas kami untuk melakukan sesuatu untukmu. Meskipun kami bukan orang yang sangat mulia, kami tahu prinsip membalas kebaikan sebagai balasannya, jadi kami bisa melakukannya untukmu. Kamu tahu itu, belum lagi kami perlu lebih menjagamu saat kami pergi ke makam para dewa. Inilah yang seharusnya, Senior Feng, semuanya, tolong lakukan." Meskipun dia tidak tahu mengapa dia dirawat, itu tidak menghentikan Chen Ye untuk segera menyetujuinya. 4 faksi utama, termasuk keluarga Feng dan lembah Xuanlin, semuanya layak untuk dijadikan persahabatan. Ketika sekelompok orang keluar dari penginapan dan berjalan di jalan, banyak sekali mata yang terfokus pada pria muda dan wanita yang sangat cantik di antara kerumunan. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling populer di kota angin kawasan laut saat ini, di hati masyarakat pasti bukan Zhongqi. Pemuda bernama Chen Ye dengan paksa mengambil kunci dari tangan 4 kekuatan besar dan kekuatan kota angin di seluruh wilayah laut. Setelah itu, dikabarkan bahwa dia mendapat bantuan dari klan monster di laut. Guncangan ini sangat besar. Adapun Zixuan, tentu saja, dinobatkan sebagai salah satu dari 2 wanita cantik di wilayah timur bersama Zhongqi sudah cukup untuk memberinya reputasi yang tak ada bandingannya di hati orang-orang biasa. Terutama hari ini, ketika protagonis pertempuran itu adalah Zixuan, hal itu membuat banyak orang menjadi gila karenanya. Ketika mereka melihat sekelompok orang lewat, banyak orang mengikuti di belakang mereka. Setelah berjalan keluar dari Siwin City, saya berbalik dan melihat barisan panjang orang, tanpa ada tepian yang terlihat sekilas. Melihat ini, Feng Qing tersenyum dan berkata, "Nona Zixuan, pertempuran ini sangat sensasional." Di saat yang sama, terlihat dari ekspresi orang-orang ini bahwa keluarga Zhong sangat tidak populer di Feng Cheng di wilayah laut. Mungkin, ini adalah peluang terbesar. Chen Ye dan Zixuan mengangguk. Yang disebut peluang bukanlah kesempatan untuk mengalahkan Zhong Xiao, tetapi setelah membasmi keluarga Zhong, mereka dapat memastikan bahwa tidak akan ada terlalu banyak reaksi balik. Meskipun ada banyak ahli di pihak kita, dan bahkan Feng Ling ada di sini, tidak perlu khawatir tidak bisa keluar dari kota angin di wilayah laut, tapi jika kita bisa menghindari beberapa masalah, itu tetap yang terbaik. Bagaimanapun,
Menghancurkan keluarga Zong bukanlah masalah sepele. Ketika sekelompok orang tiba di pantai laut tak berujung, orang-orang dari 4 kekuatan besar termasuk Zong Xiao telah tiba. Di sisi lain, termasuk keluarga Sue, beberapa tokoh berpengaruh di kota angin di wilayah laut juga telah tiba. Melihat Chen Ye dan yang lainnya datang, ekspresi Zong Xiao tidak berubah, tetapi Liu Hanshan dan yang lainnya menjadi lebih serius. 4 keluarga besar telah terlalu lama berkuasa dan mendominasi, dan mereka telah kehilangan begitu banyak hati tanpa menyadarinya. Musuh menemukan Zong Xiao hari ini, dan tidak ada jaminan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Liu, keluarga Zhuo, atau keluarga Chu yang akan mendatanginya di masa depan. Zixuan, hei, aku tidak tahu kalau kamu sudah lama berada di kota angin laut. Zong Xiao memimpin dan berkata sambil tersenyum. Mata Zixuan sedikit menegang, tapi dia tidak melihat ke arah Zong Xiao. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zong Qi sejenak, lalu melihat ke kejauhan, seolah mencari sesuatu pidato pembukanya. Lagi pula, kita tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Suara Zixuan sedingin es pertempuran hari ini akan berlangsung sampai mati. Jika saya mati, keluarga Zong Anda dapat terus makmur. Jika tidak, setelah hari ini, seekor guk-guk pun di keluarga Zong Anda tidak akan bertahan. Aku khawatir jika kamu tidak berhasil, Jalang, jika anakku meninggal, kalian bertiga akan dimakamkan bersamanya hari ini. Setelah melirik Zong Qi, Zong Xiao meraung marah, muncul di permukaan laut yang tak berujung, dan berteriak ke arah Zixuan ayo. Ketika sosok Zixuan juga muncul di laut, pertempuran yang mengejutkan segera dimulai. Hanya dalam sekejap, energi dalam yang kuat tidak hanya menyebabkan gelombang ombak yang menderu meledak di laut, bahkan ruang pun seolah terbagi. Chen Ye tidak terlalu lama memperhatikan pertempuran. Bukan karena dia mengira Zixuan bisa membasmi Zong Xiao tanpa terluka sama sekali, tapi ada tatapan yang mengamati dari jauh. Memalingkan kepalanya dan melihat, itu adalah Zong Qi. Chen Ye tersenyum, berjalan perlahan di depannya, dan berkata sambil tersenyum Nona Zong, ayahku memperhatikanmu lebih dalam sebelum pertempuran. Apakah kamu ingin kamu menemukan kesempatan untuk membasmi Ling Er dan aku? Mendengar kata-kata tersebut, Zong Qi tersenyum pahit pada akhirnya. Apakah kamu yang memiliki kemampuan membaca pikiran, atau aku? Chen Ye sedikit mencibir dan berkata yang disebut membaca pikiran, selama pikiran seseorang cukup tajam, tidak terlalu sulit untuk menebak pikiran orang lain. Teknik obsesi jiwa Anda sangat sulit untuk diwaspadai orang, bahkan Xiao Wuyan dan karakter lainnya sangat menarik. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin mengalami semuanya sendiri. Mengambil jiwa, sudut mulut Zong Qi tiba-tiba menunjukkan lengkungan yang bagus, tetapi dalam sekejap, ekspresinya berubah dingin dan dia berteriak di pegunungan di luar kota, kamu membasmi total 18 tuan dari keluarga Zong, salah satunya, itu saudaraku, katakan padaku, haruskah aku membalas dendam? Itu harus dibalas. 18 nyawa harus dibalas. Belum lagi salah satunya adalah saudaramu. Chen Ye mengangguk dengan serius dan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba senyumnya berubah dan dia berkata dengan nada bercanda itu hanya Kier. Apakah kamu benar-benar tega membasmiku? Dalam tampilan penuh, suara Kier, wajah cantik Zong Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Bahkan jika dia tahu, ini dilakukan dengan sengaja melalui tipuan kecil Chen Ye. Dia juga tidak bisa menahannya. Perasaan malu perlahan muncul. Melihat pemuda di depannya, meski dia tidak terlalu tampan. Tapi di wajah itu, namun dia penuh dengan ketekunan luar biasa yang tidak dimiliki orang biasa. Inilah ketekunannya. Hal ini menimbulkan wajah yang tajam. Dibandingkan dengan terlalu banyak orang yang mirip Pan-an. Semuanya menarik. Hei, Nona Zong, karena kamu tidak tahan, jangan lakukan apa yang ayahmu inginkan. Itu bagus. Zong Qi mengangkat alisnya sedikit. Berkata dia adalah ayahku. Surat wasiat ayahku. Sebagai seorang anak perempuan, bagaimana aku bisa menolak? Ya, Chen Ye langsung mencibir jika tebakanku benar. Kamu menolak ayahmu. Aku khawatir itu tidak akan terjadi 2 kali. Jadi, sekali lagi, itu bukan masalah besar. Chen Ye, pikiranmu memang sangat tajam. Wajah Zong Qi, dia menjadi dingin dan serius lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh dulu, saya bisa menolak. Tapi dalam hal ini, saya pasti akan menurutinya. Baiklah kalau begitu, biarkan aku mencoba keterampilan membaca pikiran dan menceritakan jiwamu. Bagaimanapun, aku sudah lama menantikannya. Chen Ye melambaikan tangannya tanpa daya. Dia berkata pada dirinya sendiri sayang sekali. Gagasan tentang bebek Mandarin terbang bersama menjadi sia-sia. Oh, begitukah? Mata Zong Qi menawan seperti sutra.
Tangan giok itu menunjuk dengan ringan ke sosok ungu di laut. Dia berkata dengan lembut, lalu posisi apa yang ada dalam pikiranmu? Zixuan. Chen Ye berkata, dia sangat penting di hatiku. Dia tak tergantikan. Zongqi tersenyum dan bertanya lalu apa maksudmu? Apakah kamu ingin memelukku? Ya, tidak bisakah? Setiap pria dapat memiliki 3 istri dan 4 selir. Apa masalahnya? Kata Chen Ye sambil tersenyum. Dengarkan kata-katanya. Zongqi berkata dengan dingin, yang paling kubenci dalam hidupku adalah gairah pria. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum karena kamu sangat membencinya. Kenapa? Kamu akan bersama Xiao Wuxiang. Nona Zong, kamu terlalu menipu dirimu sendiri. Ternyata lokasi Tuan Muda Chen ada di sini. Ekspresi Zongqi langsung kembali normal. Lihatlah dia. Dia berkata dengan tenang apa? Kamu ingin menggunakan Xiao Wuxiang untuk merangsang pikiranku. Sehingga aku tidak bisa tetap tenang. Chen Ye tidak bisa menahan senyum. Berkata itu benar. Hari di mana kita bertarung untuk memasuki makam para dewa. Setelah apa yang terjadi padaku, Xiao Wuyan juga bertarung dengan Zixuan. Ketika dia gagal dan pergi, Zixuan memintanya untuk datang ke sini hari ini. Kenapa dia tidak lihat aku? Dia. Tuan Chen, apa maksud Anda? Zongqi tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Sudut mulut Chen Ye bergerak-gerak. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu tidak memiliki kemampuan membaca pikiran dan jiwa? Apa artinya? Kamu akan tahu jika kamu melihatnya sendiri. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Chen Ye, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jika ayahku menang, maka aku akan membasmimu tanpa ragu-ragu. Selesai. Zongqi berbalik dengan cepat. Jangan lihat dia lagi. Chen Ye tidak pergi. Sebaliknya, dia merendahkan suaranya dan berkata, Nona Zong, aku telah menunjukkan ketertarikan yang besar padamu ketika kita bertemu beberapa kali. Sebenarnya, bukan karena aku terlalu terobsesi denganmu. Hanya saja aku melakukannya dengan sengaja untuk merangsang Xiao Wu. Itu hanya mimpi buruk. Kamu harus memahami ini, jadi kamu tidak akan marah. Tubuh Zongqi sedikit gemetar. Chen Ye berkata lagi, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Kalimat ini adalah kata-kataku yang sebenarnya. Kamu dapat menyimpannya di dalam hatimu. Kamu tahu itu. Ayahmu, Zong Xiao, menyebabkan Zixuan dan putrinya mencicipi segala sesuatu di dalamnya, dunia. Setelah penyebab semua rasa sakit itu, saya meminta saudara Feng dan yang lainnya untuk membantu mencari tahu. Tidak ada kebencian antara Anda dan Zixuan saat itu. Tidak ada dendam antara kedua belah pihak. Mengapa Zong Xiao menyerang Zixuan? Dan dia sangat kejam. Dia menanam racun bawaan pada bayi yang belum lahir. Nona Zong, tahukah Anda alasannya? Chen Ye melanjutkan, jadi saya yakin Zong Xiao tidak boleh melakukan ini untuk dirinya sendiri. Ini bukan untuk keluarga Zong. Karena begitu Sekte Xiaolei marah, kedua belah pihak akan berperang. Tentu saja, tak satu pun dari mereka akan berperang, mendapatkan apapun. Tapi keduanya tidak bisa melakukannya. Tidak dapat dihindari bahwa semua orang akan menderita. Ini akan membawa bencana bagi keluarga Zong. Jadi ada alasan untuk percaya bahwa seseorang pasti menghasut Zong Xiao di balik perbuatannya. Chen Ye tersenyum kejam. Berkata, saya tidak tahu apa tujuan penghasut ini. Tapi jangan beritahu saya siapa orang itu. Jika tidak, saya akan memperlakukan orang ini sama seperti saya memperlakukan Xiao Wuyan. Saya akan memberikan apa yang menjadi miliknya. Singkirkan itu sedikit demi sedikit dan buat hidup orang ini lebih buruk daripada kematian. Mata indah Zongqi. Tiba-tiba ada gelombang cahaya dingin yang tak berujung. Setelah beberapa saat, dia berbisik, saya yakin jika ada orang seperti itu, maka dengan metodenya, Anda tidak akan berhasil. Benarkah? Haha, Nona Zong sangat percaya pada orang ini. Tidak apa-apa, mari kita tunggu dan lihat. Apakah aku yang melakukannya, atau orang itu, sama menakutkannya seperti yang kamu katakan. Kata-kata itu jatuh. Chen Ye berbalik dan pergi. Tanpa jeda. Saat ini, Zongqi berbalik sedikit. Di dalam murid, dalam kilatan cahaya dingin, namun bercampur dengan jejak kerumitan yang tak terlukiskan. Xiao Wuxiang tidak masuk hitungan. Kamu ingin menggunakanku untuk merangsangku lagi. Chen Ye, kamu benar-benar tidak dapat diprediksi. Aku tidak pernah menyangka ada orang nomor satu sepertimu di antara anak muda di dunia ini. Apakah itu artinya tantangan yang akan saya hadapi di masa depan akan semakin besar? Haha, Chen Ye, kamu mungkin belum tahu. Sudah bertahun-tahun, semangat juangku tidak pernah muncul. Tak disangka, terinspirasi oleh seorang pemuda. Chen Ye, terima kasih banyak.
Saya harap Anda tidak memakan waktu terlalu lama. Jika tidak, semangat juang yang telah saya peroleh dengan susah payah akan sia-sia. Hanya saja kamu begitu dicintai dan dibenci pada saat yang sama. Aku khawatir pada akhirnya, aku tidak tega membasmimu. Lakukan perhitungan. Ini sudah ketiga kalinya Zixuan dan Zhong Xiao bertarung satu sama lain. Tentu saja dua kali pertama. Atau Zixuan tidak mengenal Zhong Xiao. Atau Zhong Xiao tidak mengenal Zixuan. Tapi inilah masalahnya. Tapi itu tidak menghalanginya. Setelah perang dimulai, keduanya mempunyai pemahaman yang berbeda satu sama lain. Inilah pemahamannya. Biarkan mereka bertarung. Tidak secantik master lainnya. Hanya intens. Karena, tidak ada godaan. Pada awalnya, kedua belah pihak punya caranya masing-masing. Sebuah momentum yang nyaris luar biasa. Seperti badai, muncul terus-menerus di atas laut. Seperti tornado, biarkan laut di bawah. Gelombang demi gelombang ombak yang tingginya mencapai puluhan meter bergulung. Zixuan hari ini, setelah dimurnikan, ia menyerap energi di kunci makam para dewa. Ini telah mencapai Lixuan tingkat ke-7. Meskipun berada di antara Zhong Xiao dan lapisan kedua bumi dan misteri. Masih ada jarak tertentu. Tetapi, metode Zixuan. Tapi itu sudah cukup untuk menebusnya. Senjata ilahi tombak penghancur dunia Lei King ada di tangan. Kenakan pakaian roh hantu warna-warni harta spiritual bawaan di tubuh Anda. Dengan bantuan dua hal luar biasa. Bahkan serangan langsung. Hal itu tidak merugikan Zixuan. Setelah itu, pemandangan seperti itu muncul di mata semua orang. Mereka yang tidak terlalu mengenal Zixuan. Sekarang, akhirnya, beberapa kejutan muncul. Dan lihatlah awal mula perang hingga sekarang. Zixuan tidak pernah mundur, putus asa dan suka membasmi. Persis seperti ombak lautan. Di sisi lain, Zhong Xiao. Sepertinya karena sesuatu, Anda tidak bisa mengeluarkan semuanya. Jika keduanya terus seperti ini tidak akan lama. Zhong Xiao akan dirugikan. Kemudian, tingkah laku mendominasi dan menakutkan yang ditunjukkan oleh Zixuan. Dia benar-benar dalam bahaya. Chen Ye tahu alasan keraguan Zhong Xiao. Dia tidak bisa menahan senyumnya dengan sungguh-sungguh. Dia ingin Zhong Qi basmi diri dan Ling Er. Lalu berikan Zixuan pukulan terbesar. Untuk mendapatkan kemenangan akhir perang. Zhong Xiao membuat perhitungan yang bagus. Dan Zhong Qi sepertinya punya alasan untuk menolak bagaimanapun. Itu adalah balas dendam karena membasmi saudaranya. Namun, dibandingkan dengan Zhong Xiao, Chen Ye menjadi lebih percaya diri pada Zhong Qi. Akan ada perseteruan semalam antara ayah dan anak perempuannya. Tapi itu bisa ditemukan di Zhong Xiao dan Zhong Qi, tercermin. Ini tidak sesederhana kebencian. Dengan demikian, Chen Ye mengerti dengan baik sesuatu. Zhong Qi pasti tidak akan mendengarkan Zhong Xiao. Tapi balas dendam karena membasmi saudaranya. Chen Ye juga tidak bisa menjaminnya. Untung, kata-kata itu tadi, sambil sengaja mencoba mengacaukan pikiran Zhong Qi. Chen Ye juga sedang menguji yang terakhir. Situasinya sangat bagus. Dalam hati Zhong Qi, yang disebut balas dendam karena membasmi saudaranya. Itu tidak terlalu penting. Tidak apa-apa. Tentu saja, Chen Ye tidak takut dengan tindakan Zhong Qi. Namun ada beberapa hal yang belum diketahui. Apalagi saat pertarungan antara Zixuan dan Zhong Xiao belum diputuskan. Dia belum ingin melawan Zhong Qi. Karena itulah satu-satunya cara. Semangat juang Zhong Xiao, itu tidak akan makmur. Dan ketika dia kalah, pikirannya, itu juga karena kelambanan Zhong Qi. Dan sesuatu yang gila. Itu saja, sampai saat itu hanya mungkin terjadi pada Chen Ye. Dari mulut Zhong Xiao, tanyakan padanya jawaban yang benar-benar ingin dia ketahui. Di atas udara, terbungkus dalam semburan energi misterius yang menakutkan. Terjadi ledakan. Itu meledak sekeras guntur. Setelah beberapa saat, dua angka, seperti anak panah yang meninggalkan talinya, mereka masing-masing mundur ke arah yang berbeda. Semua orang melihatnya dengan jelas. Saat mereka mundur, ruang angkasa. Mereka semua dibawa keluar dengan jalan yang gelap. Ini bisa dilihat. Intensitas perang. Tembak dulu. Zixuan berkata dengan tenang Zhong Xiao, kamu harus berkonsentrasi pada pertempuran. Jika tidak, kamu pasti akan mati pada akhirnya. Berhentilah memandang Zhong Qi. Dia pasti tidak akan melakukan apa yang kamu inginkan. Bahkan jika dia bisa, dia akan melakukannya. Tidak di kali ini. Jadi lepaskan pikiranmu. Jalang. Zhong Xiao mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras. Saya tidak tahu apakah dia memarahi Zixuan. Masih memarahi Zhong Qi. Mungkin keduanya.
Dan dalam omelannya, niat membasmi yang kuat, mulai muncul secara perlahan. Apakah kamu mulai serius? Chen Ye sedikit mengernyit. Segera berbaring. Tidak heran Zixuan. Dia ingin mengalahkan Zhong Xiao saat dia berada di puncaknya. Jadi, hanya dengan cara inilah kerumitan bertahun-tahun di hatinya dapat dihilangkan. Melihat Zhong Xiao sekarang, di mata indah Zixuan, ada juga sendewa kegilaan yang beredar. Langsung, dia berteriak, Zhong Xiao, ayo gunakan satu gerakan. Mari kita tentukan pemenangnya. Zhong Xiao, satu gerakan dapat menentukan hidup atau mati. Saat teriakan tajam jatuh, dua sinar merah menyala dan cahaya ungu tua keluar dari tubuh Zixuan seperti pilar surga. Berada di kejauhan, mata Chen Ye sedikit rileks. Saat Zixuan meningkatkan kultivasinya, dia menjadi semakin terampil dalam menggunakan dan menampilkan kedua energi ini, dan kekuatan mereka juga meningkat secara dramatis. Hanya dengan tangan ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Zhong Xiao, dia bisa melindungi dirinya sendiri lebih dari cukup. Dua sinar cahaya bersinar di langit, memancarkan aura ekstrim yang berbeda. Gelombang suara siulan dari langit dan bumi tiba-tiba muncul di tengah kerumunan orang yang bersemangat, menyebabkan kehampaan menjadi kacau. Satu gerakan, Jie. Ketika energi dalam yang tebal melonjak ke langit, kekuatan puntir tiba-tiba muncul dengan cepat di depan Zhong Xiao. Setelah beberapa saat, cahaya hitam kecil muncul dengan aneh di putaran itu. Begitu cahaya hitam keluar, ia menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh langit tertutupi oleh cahaya hitam. Bahkan cahaya menyilaukan dari atas langit tidak dapat menembusnya. Hanya dua sinar cahayanya, merah menyala dan ungu tua, yang masih bersinar terang dan tidak terpengaruh sama sekali. Cahaya hitam di langit berhenti sejenak, lalu seperti jaring langit, turun dari langit. Akibatnya, laut dengan radius hampir 10.000 meter, termasuk Zixuan, tertutupi. Jaring langit gelap bergerak, mendekat dengan ganas menuju lokasi Zixuan. Zixuan sudah melihat adegan ini ketika dia berada di keluarga Zhong, tetapi ada beberapa perbedaan. Wumang saat ini sedang dalam proses berkumpul, namun membawa aura kematian yang merusak. Di tengah perjalanan, ruang tiba-tiba menjadi sunyi. Saat aura tersebut sesekali menyebar ke laut, makhluk laut yang malang itu langsung berubah menjadi tumpukan tulang, mengambang dengan tenang. Jelas sekali, di rumah Zhong hari itu, Zhong Xiao merasa ragu karena takut melukai salah satu temannya. Saat ini, dia bisa melepaskan tangan dan kakinya dengan seluruh kekuatannya. Melihat Zhong Xiao, yang mengendalikan jaring langit gelap dengan satu tangan di luar cahaya hitam, Zixuan menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, dia melesat seperti kilat. Sesaat kemudian, ujung cahaya hitam telah tercapai. Segera, tombak penghancur dunia Lei Qing, dengan sinar ungu kecoklatan yang telah menyatu, menusuk dengan kuat ke depan dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Peng! Suara tumpul yang membuat jantungku berdetak kencang, dan angin kencang dengan cepat menyebar dari titik tumbukan. Dampak yang kuat membuat seluruh jaringan langit gelap bergetar hebat. Bahkan Zhong Xiao, yang berada di luar Skynet, masih gemetar saat ini. Terlihat wajahnya berangsur-angsur memucat. Master Dixuan level kedua menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan benar-benar membuatnya merasa dekaden pada saat pertarungan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya serangan Zixuan. Gelombang riak energi meledak di ujung senjata penghancur dunia Lei Qing, menyebabkan jaring langit terus bergetar hebat. Terlihat dengan mata telanjang, ada retakan yang muncul secara diam-diam. Namun, tampaknya kekuatannya tidak cukup. Ketika retakan muncul, retakan itu tidak mulai menyebar. Terlebih lagi, dengan penguatan energi misterius Zhong Xiao yang terus-menerus, retakan tersebut menunjukkan tanda-tanda telah diperbaiki. Jieji, Jalang, sepertinya kekuatanmu masih sedikit tertinggal. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, saatnya aku mengumpulkan tubuhmu. Di tengah teriakan keras, jaring langit hitam yang menyusut semakin cepat pada saat ini, dalam waktu singkat, telah berubah dari jarak 10.000 meter menjadi sekarang hanya mencakup jarak 1.000 meter. Dan di dalam kehampaan yang menyusut, sebenarnya tercium bau samar kematian. Terlihat dengan mata telanjang, semakin banyak tulang putih yang mengapung di laut. Jika Nona Zixuan tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat, dia pasti akan kalah. Saudara Chen Ye, apakah Anda menginginkan bantuan kami? Dengan pengetahuan dan pengalaman Feng Qing, dia secara alami dapat merasakan bahwa ketika jaring cahaya hitam mendekat, tidak hanya menghancurkan semua makhluk hidup, tetapi bahkan aura langit dan bumi pun menghilang dalam sekejap. Zixuan, yang berada di Wumang Skynet, mungkin berada di bawah tekanan yang lebih besar. Selama pertempuran,
Para pejuang dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi ke dalam tubuh dengan mengandalkan pengoperasian keterampilan mereka. Sampai batas tertentu, hal ini dapat mengurangi konsumsi yang disebabkan oleh pertempuran tersebut. Dan jaring cahaya hitam ini telah menyerap semua energi spiritual di ruang angkasa, meninggalkan Zixuan tanpa sumber pengisian kembali. Dalam jangka panjang, konsumsinya akan jauh melebihi Zhong Xiao. Belum lagi tingkat kultivasi Zhong Xiao lebih tinggi dari miliknya, bahkan jika dia tidak sebaik miliknya, jika dia tidak dapat menembus jaring langit hitam ini, Zixuan hanya akan dikalahkan. Chen Ye tersenyum penuh terima kasih pada Feng Qing. Bahkan dalam pertarungan yang adil, dia akan bersedia membantu. Jelas, dia menganggap dirinya dan Zixuan sebagai teman sejati. Namun, hal itu tidak perlu. Chen Ye percaya pada Zixuan. Zixuan pasti akan memenangkan pertarungan ini. Di jaring langit hitam, merasakan jaring langit di sekitarnya, sekarang hanya berjarak 100 meter. Tidak ada jejak martabat di wajah cantik Zixuan, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ketenangan seperti itu membuat Feng Qing dan yang lainnya merasa sedikit lebih nyaman. Setelah beberapa saat, Zixuan akhirnya bergerak. Dua sinar merah menyala dan ungu tua masih menembus langit, tidak terpengaruh oleh cahaya hitam sama sekali, dan kembali ke angkasa. Melihat hal ini, Zhong Xiao hanya bisa mencibir jalang. Jika kamu ingin kabur dan kabur, mungkin akan sulit bagiku untuk menahanmu, tapi kamu harus bertarung sampai mati denganku, hehe. Namun, sebelum tawanya benar-benar mereda, dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat dingin keluar dari tubuh Zixuan seperti kilat. Aura sedingin es itu muncul, seolah-olah telah membekukan area sekitarnya menjadi es, dan berubah menjadi cahaya putih terang. Ia melompat keluar dan benar-benar menyapu ke dalam dua sinar cahaya merah menyala dan ungu tua. Mata Chen Ye tiba-tiba mengembun, semua transformasi tubuh Zixuan benar-benar kuat. Dia juga mendapatkan kunci dan berhasil memurnikan energi di dalamnya. Namun, dengan kemampuannya, dia hanya bisa mengubah energi ini menjadi energi murninya yang dalam, dan dalam hal peningkatan kultivasi, dia hanya bisa itu hanya dari Sangsuan tingkat 6, ke tingkat pertama Tongsuan. Tapi bagaimana dengan Zixuan? Basis budidaya telah mencapai tingkat ke-7 dari tingkat ke-4 Lixuan. Peningkatan 3 tingkat sudah berkali-kali lebih kuat daripada diri sendiri. Bagaimanapun, energi yang dibutuhkan untuk setiap tingkat alam Lixuan tidak sebanding dengan alam Sansuan relatif. Mengejutkan bahwa Zixuan melakukan ini, tetapi jika dipikir-pikir, sebenarnya hal itu cukup bisa dimengerti. Selama bertahun-tahun, kondisi pikiran Zixuan menjadi sekokoh batu karena Ling Er. Ini mungkin tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi ketika menyerap energi eksternal, dia dapat melakukannya tanpa menyia-nyiakannya sama sekali. Yang disebut budidaya berarti mengolah pikiran. Pernyataan ini diakui oleh semua pejuang. Selain itu, Zixuan menggunakan energi sedingin es untuk mencapai efek yang sama dengan kekuatan guntur dan energi api sejati dari Sekte Ibel Surgawi yang telah dia serap. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh Chen Ye dan bahkan banyak orang. Chen Ye tahu bahwa Zixuan masih memiliki kartu truf untuk menghadapi Zhong Xiao, tetapi dia tidak menyangka hal ini benar-benar terjadi. Ketika cahaya putih bersinar di angkasa, kecepatan penutupan Wumang Skynet segera melambat, dan tampak samar-samar membeku. Pemandangan ini terlihat di mata semua orang, dan yang bahagia menjadi lebih bahagia, sementara yang khawatir, seperti Liu Hanshan dan lainnya, terlihat lebih berat. Tertawa, tombak penghancur dunia Lei Qing muncul dalam 3 sinar cahaya dengan suara menembus langit. Dalam sekejap, 3 sinar cahaya menyatu langsung di sekitar tombak penghancur dunia Lei Qing, dan dengan cepat menyatu. Chen Ye melihat, mungkin karena sebuah pengalaman, bahwa tidak ada hambatan dalam proses fusi Zixuan. Segalanya tampak berjalan pada tempatnya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, 3 sinar cahaya telah menjadi satu. Mungkin, ketika dia memurnikan energi dalam kuncinya, dia telah mencoba adegan ini berkali-kali sebelum dia dapat mencapai kemudahan seperti sekarang. Memegang tombak penghancur dunia guntur di tangannya, cahaya ungu kehijauan bersinar seperti naga raksasa, dengan tubuh besar menempel di ujung tombak. Hancurkan untukku. Sesaat kemudian, Zixuan melompat keluar, dan sekali lagi, membidik tempat Zhong Xiao berdiri, menusuknya dengan satu tembakan. Berdengung. Karena tembakan ini, ruangan itu seakan mengeluarkan ratapan yang melengking, dan di mata banyak orang, mereka hanya melihat kilatan cahaya dan bayangan. Setelah muncul kembali, tombak itu sudah tertusuk di ujung Wumang Skynet akhirnya, ada Zhong Xiao sendiri. Ledakan. Ada gerakan guntur yang mengejutkan datang ke dunia. Kekosongan di tengahnya bergetar hebat,
dan gelombang energi yang hampir merusak menyebar seperti senjata terbang penyebaran cepat. Rusak. Mata semua orang menegang. Seluruh jaring langit hitam besar tampak seperti jaring laba-laba. Saat badan senjata Zixuan terayun, dengan sekali klik, tiba-tiba pecah seperti kaca. Wajah Zhong Xiao menjadi pucat, dan darah muncrat. Melihat ujung pistolnya datang dengan cepat di matanya, dia akhirnya menjadi takut. Dia cepat, dan sosok yang memegang tombak itu bahkan lebih cepat lagi. Dalam sekejap, ujung tombak itu menempel di dadanya. Zixuan tidak langsung membasminya, tetapi ledakan energi misterius meledak, menjatuhkan Zhong Xiao dari laut dan langit, dan dia terjatuh dengan keras ke pantai. Dia, penguasa keluarga, telah dikalahkan. Zhong Xiao, kita kalah. Pada saat ini, tidak hanya wajah keluarga Zhong yang sangat pucat, tetapi ekspresi Liu Hanshan dan lainnya juga dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. 4 kekuatan utama selalu berbagi kebencian yang sama, yang memungkinkan mereka berempat memiliki posisi dominan di kota angin laut. Sekarang setelah keluarga Zhong dikalahkan, kekuatan yang memanfaatkan situasi akan hilang merusak keseimbangan masa lalu. Meski kekuatan ketiganya belum rusak, namun mereka tidak lagi memiliki daya jera seperti dulu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika Feng Qing dan yang lainnya ingin mendirikan cabang di kota angin laut, dengan bantuan Chen Ye dan Zixuan, mereka akan segera menjadi penguasa kota, dan mereka akan menjadi satu-satunya orang yang pantas mendapatkan gelar tuan. Mulai saat ini, kehidupan 3 kekuatan besar tidak akan semudah dulu. Zixuan mengikutinya dari dekat, dan tombak penghancur dunia Lei Qing terus menekan dada Zhong Xiao, dan berteriak dengan tegas siapa yang memerintahkanmu melakukan apa yang terjadi saat itu. Pertanyaan Zixuan membuat banyak orang penasaran, termasuk Feng Qing dan lainnya. Zixuan menantang Zhong Xiao dalam pertarungan hidup dan mati. Tentu saja, ada kebencian yang mendalam di antara mereka, tapi sekarang sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ekspresi Zhong Xiao juga tercengang. Rupanya dia tidak menyangka bahwa inilah yang ingin ditanyakan Zixuan. Lalu dia tertawa jalang, sekarang kamu menang, basmi aku jika kamu mau, jangan bicara omong kosong. Dia cukup berani. Dia layak menjadi kepala keluarga Zhong. Zixuan tersenyum dingin dan berteriak jika kamu tidak takut mati, aku akan membantumu. Namun, jika kamu sedikit bekerja sama, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskan anggota keluarga Zhongmu yang lain. Jika tidak, hari ini, keluarga Zhong akan menjadi dibantai dengan darah. Mendengus. Zhong Xiao mendengus dingin dan mengecilkan pupilnya sedikit. Jelas sekali bahwa dia tidak sepenuhnya terpengaruh. Saat ini, matanya dengan cepat menatap ke arah Zhong Qi aku bersama semua orang di keluarga Zhong, apakah kamu bermimpi? Kita semua, putra keluarga Zhong, tidak takut mati. Ya, Zixuan tersenyum kejam mungkinkah Zhong Qi memberimu jaminan untuk memastikan bahwa meskipun kamu mati, keluarga Zhong tidak akan musnah, kan? Konyol, jika perkataannya bisa dipercaya, Zhong Xiao, kenapa dia tidak melakukan apapun saat ini? Ekspresi Zhong Xiao berubah. Suster Zixuan. Saat ini, Zhong Qi datang dan berkata sambil tersenyum kamu sedikit lebih tua dariku. Menurutku tidak apa-apa memanggilmu kakak, kan? Ayahku akan segera meninggal, tapi kamu tetap sama, Zhong Qi, aku sangat mengagumimu. Zixuan berbalik ke samping dan menatap Zhong Qi. Kedua wanita cantik di wilayah timur akhirnya saling berhadapan dengan cara yang tidak terlalu baik saat ini. Mendengar ini, Zhong Qi berkata dengan tenang hidup dan mati ayahku ada di tanganmu. Mengingat apa yang dia lakukan padamu saat itu, kamu membencinya seperti tulangmu. Jika aku memohon padamu, berlututlah padamu, dan sembahlah kamu, aku bisa membuatmu mengampuni nyawanya, saya bersedia melakukannya. Sayangnya, Anda tidak bisa, jadi mengapa saya harus menunjukkan kesedihan saya di depan Anda dan memberi Anda kesempatan untuk menonton pertunjukan? Saya hanya perlu melakukannya urusanku sendiri, itu sudah cukup. Seperti yang diharapkan, dia disebut penyihir. Zixuan berkata dengan tenang karena kamu di sini bukan untuk memohon kepada ayahmu, dan tidak ada yang perlu dibicarakan antara kamu dan aku, jadi silakan lakukan sesukamu. Meskipun kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, ada satu hal yang membuatku khawatir. Zhong Qi terkekeh kamu mengatakan bahwa setelah membasmi ayahku, kamu kemudian akan menghancurkan keluarga Zhongku. Ini ada hubungannya denganku, jadi kamu dan aku harus bicara sedikit. Tidak perlu, basmi Zhong Xiao, dan kamu dan aku akan bertengkar. Jika kamu ingin menunda waktu agar hati Zhong Xiao bisa tenang, maka kamu menyia-nyiakan usahamu. Jika kamu ingin mencoba menyelamatkan ayahmu,
Aku baru saja akan mencoba bagaimana kemampuan membaca pikiran dan menceritakan jiwamu menjadi terkenal di seluruh wilayah timur. Setelah mengatakan itu, Zixuan tiba-tiba berbalik, dan tanpa ragu-ragu, dia menikam dada Zhong Xiao dengan pistol di tangannya. Dia tidak percaya bahwa Zhong Xiao benar-benar tidak takut mati, atau bahwa dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kelangsungan hidup keluarga Zhong. Dia bahkan lebih tidak percaya bahwa Zhong Qi akan menyaksikan ayahnya mati di depan dari semua orang. Saat tombaknya ditusuk, tidak ada getaran atau stagnasi sama sekali, yang membuat orang melihat bahwa Zixuan benar-benar ingin membasmi Zhong Xiao. Meskipun itu adalah ujian, apa yang dilakukan Zixuan bukanlah palsu sama sekali. Zhong Qi memiliki kemampuan membaca pikiran dan jiwa, dan bahkan jika ada sedikit ketidakbenaran, dia akan dapat mengetahui petunjuknya. Oleh karena itu, tombak itu seperti kilat. Zixuan kecewa. Tidak jauh dari situ, ekspresi Zhong Qi tidak bergerak, dan langkahnya tidak bergerak. Bahkan matanya tidak melihat ke arah ini, seolah-olah orang yang terbasmi bukanlah ayahnya. Namun, ketika Zixuan melihat ekspresi Zhong Xiao berubah, dia mungkin tidak takut mati karena dia pasti akan mati, tapi dia pasti mengkhawatirkan keluarga Zhong. Tepat ketika tombak hendak mengenai, Zixuan berteriak, "Saudara Feng, tolong bantu saya. Jangan biarkan satupun keluarga Zhong dan orang lain hadir. Kirim beberapa orang ke Feng Cheng di laut. Hari ini, saya ingin menjadikan kota ini, langsung berubah menjadi neraka di bumi." Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi Zhong Qi sedikit berubah. Namun, ketika orang-orang di bawah Feng Qing mulai membasmi, dia tidak membuat banyak gerakan. "Jalang, hentikan!" Zhong Xiao segera berteriak dengan marah pada Zhong Qi. "Jalang, di mana janjimu?" Semua orang gemetar mendengar kata-kata ini. Meskipun Chen Ye sudah tahu bahwa ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara ayah dan anak perempuannya, suara Jalang masih di luar dugaan Chen Ye. Hubungan antara ayah dan anak perempuannya bukannya sulit untuk didamaikan, tetapi justru tidak cocok. Tampaknya jika keluarga Zhong tidak dipertahankan, dan jika Zhong Xiao tidak memiliki rasa takut terhadap Zhong Qi di dalam hatinya, konflik akan terjadi sejak lama. Dan pertanyaan ini sepertinya dipenuhi dengan keajaiban, menyebabkan tombak itu berhenti tepat di alis Zhong Xiao. Zhong Qi tidak bisa menahan perasaan pahit di sudut mulutnya. Ayah, tidak peduli betapa kamu tidak mempercayainya, aku selalu menjadi anggota keluarga Zhong dihancurkan. Kamu sudah bersiap untuk mati, jadi jika kamu mati, aku akan mengatur segalanya. Ketika akhir itu tiba, kamu begitu tidak terkendali, jadi bagaimana dia bisa membasmimu terlebih dahulu saat sedang marah? Tadi, bukankah aku sudah mengingatkanmu, aku akan melakukan urusanku sendiri dengan baik. Jika saya tidak pindah, saya melindungi keluarga Zhong. Sekarang Anda pindah dulu. Bagaimana Anda ingin saya mengakhiri hal berikutnya? Pada saat ini, Zhong Xiao jelas tidak dapat memikirkan hal ini, jika tidak, dia tidak akan dengan jelas menunjukkan hubungan antara dia dan Zhong Qi sebelum kematiannya. Melihat Zhong Qi, ada kegilaan yang luar biasa di alis Zhong Xiao. Aku berkata hari itu, jika kamu tidak dapat melindungi keluarga Zhong dan membalaskan dendam saudaramu, aku tidak akan memudahkanmu bahkan jika aku mati. Haha, Zixuan, tidakkah kamu ingin tahu siapa yang menyebabkan aku menyebabkan putrimu diracuni sebelum dia lahir? Racun bawaan. Mata semua orang berubah drastis. Ternyata ada kebencian di antara keduanya. Pantas saja Zixuan begitu kejam. Tidak hanya Zhong Xiao yang akan mati, tapi seluruh keluarga Zhong akan dikuburkan bersamanya. Itu benar-benar racun bawaan, terlalu menakutkan. Di suatu tempat di angkasa sepertinya sedikit terguncang oleh nama ini. Katakan, wajah Zixuan tenang, tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa hatinya saat ini seperti gunung berapi yang tidak aktif. Begitu perkenalannya dirilis, gunung berapi tersebut akan segera meledak. Mendengar ini, kepahitan di sudut mulut Zhong Qi menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak menghentikan Zhong Xiao karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, ayahnya tidak akan mempercayainya. Daripada dihina beberapa kali lagi, lebih baik tetap diam. Bahkan jika Zixuan mengetahuinya, apa yang akan berubah? Yang mungkin berubah adalah nasib keluarga Zhong. Adapun keluarga Zhong, itu tidak ada hubungannya denganku. Zhong Qi tersenyum dengan tenang dan pergi dengan tenang sementara perhatian semua orang tertuju pada Zhong Xiao dan Zixuan. Melihat ketenangan Zixuan, Zhong Xiao tersenyum gila. Lalu, dia perlahan menyebutkan sebuah nama. Mendengar nama ini, hati Zixuan tidak menjadi segila yang dia harapkan. Dia menatap Zhong Xiao dengan sedikit rasa kasihan. Kamu telah melakukan banyak hal untuknya, tapi sekarang, imbalan yang kamu dapatkan adalah seperti ini.
Zhong Xiao, pernahkah kamu menyesalinya? Menyesal, haha. Zhong Xiao tertawa terbahak-bahak lebih dari sedikit penyesalan. Jika memungkinkan, saya lebih suka tidak terjadi apa-apa. Saya pikir setelah membantunya, jika Xiao Huyan benar-benar bisa jatuh cinta padanya sesuai keinginannya, maka Istana Lingqiao akan memberikan bantuan terbesar kepada keluarga Zhong. Pada saat itu, dengan bantuan dan latar belakangnya sendiri, keluarga Zhong saya pasti akan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Bahkan jika kita tidak bisa mendominasi kota angin laut, setidaknya, 3 kekuatan besar lainnya tidak lagi sejajar dengan keluarga Zhongku. Kata-kata ini secara langsung membuat Liu Hanshan dan yang lainnya merasa malu dan marah. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, hari ini, meskipun Zhong Xiao tidak melakukan apa yang dia katakan, 4 kekuatan besar tidak lagi mengetahuinya. Sejak kapan keluarga Zhong memimpin? Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa setelah saya berurusan dengan Anda untuknya, apa yang saya lihat ketika saya kembali adalah istri saya telah meninggal, anak saya cacat, dan bahkan saya dikendalikan olehnya sejak dini. Zhong Xiao tersenyum sedih kemudian, tidak peduli metode apa yang saya gunakan, putra saya hanya dapat mencapai tingkat seni bela diri tertinggi dalam hidup ini, tetapi dia tidak dapat mencapai kondisi Tongsuan. Pikirkan aku, Zhong Xiao, betapa agungnya aku selama separuh hidupku ini. Apa yang kuinginkan, selama masih dalam lingkup Feng Cheng di wilayah laut ini, aku tidak pernah bisa mendapatkannya, akhirnya, harapanku, kejayaanku, segala sesuatu tentangku hancur di tangan putriku yang pernah aku banggakan. Aku benci itu. Jeritan itu tidak bisa mengungkapkan penderitaan yang ada di lubuk hati Zhong Xiao. Sebelumnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhong Xiao, sebagai kepala keluarga Zhong, akan mengalami kekejaman yang tidak manusiawi selama bertahun-tahun. Dia memang penuh kebencian, dan sekarang dia terlihat semakin menyedihkan. Setelah mendengar kebencian Zhong Xiao, Zixuan berkata dengan ringan, kamu membencinya karena dia menghancurkan segalanya untukmu. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa jika bukan karena keserakahanmu, mungkin semua ini tidak akan terjadi sama sekali? Di akhir analisisnya, jika kamu ingin membenci, kamu harus membenci dirimu sendiri. Ekspresi Zhong Xiao tertegun, dan matanya tiba-tiba bingung. Ya, semuanya salahku sendiri. Jika aku tidak serakah dan menyimpan apa yang kumiliki, maka sekarang aku akan memiliki istri yang penuh kasih di sisiku, seorang putra yang berbakti, dan kenikmatan. Kegembiraan memiliki keluarga yang berkuasa. Haha, ini semua salahku, aku terlalu rakus, aku pantas mati. Sambil tertawa, Zhong Xiao tiba-tiba menggenggam ujung tombak yang berada tepat di depannya, lalu menusukkannya dengan keras ke tengah alisnya. Darah muncrat, merenggut seluruh nyawanya. Pahlawan suatu generasi, kepala keluarga Zhong yang menguasai banyak kota berangin di seberang lautan, mengakhiri hidupnya dengan cara yang kejam yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Hati Zixuan tidak bisa tenang setelah membasmi musuh besar. Dia berbalik ke samping dan menemukan bahwa Zhong Qi telah pergi, dan Chen Ye serta Ling Er juga hilang. Halo, Nona Zhong, kamu ingin pergi kemana sendirian? Memegang Ling Er di pelukannya, Chen Ye tersenyum dan menatap Zhong Qi yang sedang pergi ke suatu tempat. Zhong Qi tampak sedikit terkejut, jelas tidak menyangka Chen Ye akan menunggunya di sini. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ringan dan berkata, ayahku hendak mengatakan siapa yang mengirimnya untuk menyakiti Zixuan dan putrinya, tidakkah kamu mendengarkan dan malah datang ke sini? Ketika seorang wanita cantik pergi, aku harus memberikan sesuatu padanya. Selain itu, Zixuan pasti akan memberitahuku siapa orang itu. Mengapa aku harus mempengaruhi kamu dan aku karena kejadian itu? Chen Ye tersenyum dan berkata, Nona Zhong, kamu akan pergi dan kamu tidak menyapaku. Bukankah sepertinya kamu tidak cukup menjadi teman? Teman, Zhong Qi tersenyum setengah hati, apakah kita masih bisa dianggap teman? Chen Ye berkata tanpa daya, teman adalah teman. Tentu saja, ada teman baik dan teman buruk. Bagaimana denganmu, Ling Er? Datang dan temui adikmu Zhong Qi. Ibunya dan aku adalah generasi yang sama, dan kamu membiarkan dia memanggilku saudara perempuan. Chen Ye, apakah kamu sengaja mencoba memanfaatkanku? Itu hanya sebuah judul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Chen Ye tersenyum dan berkata, Nona Zhong, izinkan saya memperkenalkan Anda. Namanya Ling Er, dia berusia 9 tahun ini. Jika racun bawaan tidak disembuhkan, dia tidak akan hidup sampai usia 15 tahun. Secara total, dia hanya akan hidup selama 6 tahun. Sudah waktunya. Haha, Nona Zhong, mendekatlah dan perhatikan dia baik-baik. Seorang anak harus menanggung rasa sakit yang tidak manusiawi. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana rasanya?
Zongqi mengangkat alisnya dan berkata, Chen Ye, apa yang ingin kamu katakan? Tidak, aku hanya ingin kamu memperhatikan Ling Er dengan baik. Dia gadis yang kuat, kamu harus mengenalnya. Chen Ye tersenyum. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Dia memang prospek yang bagus. Bukan hanya racun bawaannya yang sudah dihilangkan, tapi dia juga mampu menciptakan banyak peluang untuknya. Sepertinya langit berpihak padanya. Zongqi berkata dengan tenang, pada saat ini, bahkan dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata saya rasa ini bukan perkenanan dewa. Jika memungkinkan, saya lebih suka dia tidak pernah menderita seperti itu. Nona Zong, apakah Anda mengerti apa hidup lebih buruk daripada kematian? Apakah Anda mengerti, bagaimana apakah rasanya ditinggalkan oleh ayah kandungmu? Saya mengerti, saya mengerti. Zongqi menjawab seperti ini. Benarkah? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Melihat ekspresi Chen Ye dari jauh, Zongqi berkata dengan dingin ketika saya masih kecil, saya memiliki rumah yang hangat, kasih sayang ayah saya, perhatian ibu saya, dan saya sangat luar biasa. Saya pikir hidup saya tidak ada bandingannya, dari kecantikan. Tak disangka, ayahku kemudian menikahi ibu keduanya. Setelah ibu keduaku masuk, dia tidak hanya merampas semua barang baik yang aku dan ibuku miliki, tapi juga perlahan-lahan memaksa ibuku mati. Tapi ini, ayahku abaikan semuanya. Haha, yang disebut hidup lebih buruk dari kematian, yang disebut ditinggalkan oleh ayahku, aku pernah mengalaminya sebelumnya, bagaimana mungkin aku tidak memahaminya? Chen Ye menghela nafas karena kamu memahami segalanya, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan. Mendengar ini, Zongqi tertawa terbahak-bahak Chen Ye, setelah kejadian itu, saya juga memahami sebuah kebenaran, yaitu, jika Anda tidak memperjuangkan apa yang Anda inginkan, orang lain tidak akan datang ke rumah Anda dengan sia-sia. Sejak saat itu, apapun yang kuinginkan, apapun caranya, aku hanya menginginkan hasil. Sepertinya hati Nona Zong sekokoh batu. Semua kata-kataku seharusnya sia-sia. Chen Ye berpura-pura tidak berdaya. Apa? Kamu masih ingin mencoba membimbingku? Zongqi berkata dengan tenang kamu di sini untuk mencari keadilan bagi Ling Er dan Zixuan, kan? Aku tidak ingin menjadi musuhmu secepat ini. Karena kamu tidak mau melepaskanku, aku tidak punya pilihan selain bertarung. Chen Ye mengesampingkan Ling Er, lalu berkata dengan acuh tak acuh aku juga ingin melepaskanmu. Kamu sangat cantik dan menyentuh. Mungkin dunia akan merasa kasihan padamu jika aku membasmimu. Namun, hatiku tidak mengizinkan ini. Apakah kamu tidak pernah menyukaiku sedikit pun di dalam hatimu? Suara Zongqi berubah, penuh dengan kelembutan. Tidak bisakah keterampilan membaca pikiran dan menceritakan jiwa masih memungkinkanmu melihat isi hatiku? Chen Ye terkekeh dan bergegas keluar. Sosok itu terbang menembus kehampaan, tampak seperti hantu. Dan ketika sosok Chen Ye pertama kali muncul, sosok anggun itu sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya. Kecepatanmu tidak memiliki keuntungan apapun di hadapanku. Chen Ye, karena kamu bersikeras untuk melihat kemampuan membaca pikiran dan menceritakan jiwaku, maka kamu harus memperhatikan baik-baik. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye tiba-tiba melihat sosok asli di depannya tiba-tiba berubah menjadi dua sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan tahu yang mana jati diri Zongqi. Dengan kata lain, kedua Zongqi adalah Zongqi sendiri, dan keduanya memiliki budidaya dan sarana Lixuan tingkat ke-7 Zongqi. Dua sosok, seperti cahaya dan listrik, melesat ke arah Chen Ye, satu ke kiri dan satu ke kanan. Aura kuat dari dua master Dalisuan seperti angin menderu, menyapu dengan ganas. Mayat hantu. Chen Ye berteriak keras, dan sosok berwarna hitam keperakan langsung bertemu dengan salah satu sosok itu. Meskipun dia yakin bisa melawan Zongqi, dia tidak yakin bisa mendapatkan keuntungan apapun dari dua master Dalisuan. Apakah ini orang yang membasmi saudara laki-lakiku hari itu? Meskipun aku juga ingin orang yang tidak berguna itu mati, aku berjanji pada ayahku, jadi pada akhirnya aku akan membalaskan dendamnya. Sosok kemana mayat hantu itu pergi berkata dengan tenang, dan suaranya terdengar sama dengan nada asli Zongqi. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye melihat situasi seperti itu selama bertahun-tahun. Pada saat itu, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk meremehkannya. Ketika mayat hantu itu tersapu, sosoknya terguncang dan berubah menjadi sebuah bayangan dan terbang menjauh dengan keras. Haha, kamu berencana mempertaruhkan nyawamu secepat ini. Sepertinya kamu tidak akan bisa mencari keadilan hari ini. Suara ini juga milik Zongqi. Chen Ye merasa sedikit kedinginan di dalam hatinya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan,
bahkan jika jiwanya berubah, dia percaya bahwa setelah mencapai tahap transformasi, jiwa dapat memadat dan melawan musuh bersamanya, tetapi itu tidak akan terjadi, sama. Menghadapi serangan Chen Ye pada saat ini, Zhong Qi tidak bisa menahan senyum. Energi misterius melonjak dan berubah menjadi pusaran angin yang berputar-putar di depannya, menghalangi semua serangan pembuatnya dari luar. Bang bang bang, tinju Chen Ye menghantam pusaran air Xuan Qi, dan setiap kali bersendewa, terdengar suara keras. Pada akhirnya, hampir menjadi satu, menyebabkan gelombang suara keras di ruang ini, dan fluktuasi hebat yang meledak membuat ruang bergetar secara acak. Kekuatan Zhong Qi memang luar biasa, tidak peduli seberapa keras serangan Chen Ye, dia tetap tidak bisa mematahkan angin puyuh di depannya. Chen Ye, apakah kamu lelah memukul juga? Coba punyaku. Pada saat tertentu, ketika serangan Chen Ye sedikit melambat, sebuah lengan lembut tiba-tiba muncul di antara banyak pusaran angin. Lengan yang tampak lemah dan tanpa tulang sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, yang membuat Chen Ye tiba-tiba menyadari bahwa wanita di depannya juga sedang mengolah tubuh fisiknya pada saat yang bersamaan. Bang! Kedua tinju itu saling bersendewa di udara, dan kekuatan fisik yang menakutkan membuat kehampaan tiba-tiba menjadi kabur. Dampak yang kuat menyapu. Sosok Chen Ye dan Zhong Qi keduanya terlempar ke belakang lebih dari 10 meter, saling bernapas. Sedikit lebih berat dari sebelumnya. Alis Zhong Qi sedikit merosot. Rupanya setelah merasakan kekuatan fisik Chen Ye, dia akhirnya tidak lagi memandang rendah Chen Ye seperti sebelumnya. Di dunia ini, pejuang manapun yang mengolah Xuan Qi dan tubuh fisik pada saat yang sama dan mencapai hasil yang mengesankan sangatlah menakutkan. Terlebih lagi, Zhong Qi juga merasakan bahwa dalam hal budidaya fisik saja, Chen Ye masih berada di atasnya. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk mundur, dan jika bukan karena budidaya energinya yang dalam jauh lebih tinggi daripada Chen Ye, pukulan barusan sudah cukup untuk menyakitinya. Pada saat alisnya sedikit menggelap, Zhong Qi tampak menjadi serius. Dia menggerakkan tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Mata Chen Ye tiba-tiba menegang. Dia sangat akrab dengan segel ini, karena segel ini hanya akan muncul ketika Zixuan mengintegrasikan energi ke dalam tubuhnya. Sekarang, Zhong Qi sebenarnya bisa. Sesaat kemudian, ketika Zhong Qi menggunakan teknik segel, 3 sinar cahaya keluar dari tubuhnya ke langit. Yang satu berwarna merah menyala, yang satu berwarna ungu tua, dan yang lainnya seterang kristal putih. Dengan kemampuan membaca pikiran dan jiwa, Feng Qing dan Zixuan sama-sama mengatakan bahwa Zhong Qi dapat meniru apapun di dunia. Apakah Chen Ye percaya atau tidak, pancaran cahaya di pegunungan yang memikat Feng Qing dan orang lain menjauh, itu pernah ada nyata, dan Chen Ye telah mengalaminya secara pribadi. Namun meski begitu, Chen Ye masih memiliki keraguan tentang apa yang disebut teknik meniru membaca pikiran dan membaca jiwa. Beberapa tahun yang lalu, Zhong Qi pernah mendapatkan kunci makam para dewa. Kunci itu ditempatkan di tubuhnya untuk waktu yang lama, dan dia punya cukup waktu untuk mempelajari detailnya keterampilan bercerita, dia bisa menirunya. Namun, bahkan Zixuan sendiri baru melakukan gerakan itu belum lama ini, tetapi Zhong Qi dapat menirunya dengan begitu cepat. Chen Ye akan sulit mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari 3 berkas cahaya itu persis sama dengan saat Zixuan melemparkannya. Sekarang, Chen Ye akhirnya percaya mengapa Feng Qing dan yang lainnya tertipu dengan pengalaman mereka. Melihat keterkejutan Chen Ye, Zhong Qi tersenyum yang disebut penangkap jiwa berarti selama saya mau, jiwa saya dapat menembus ke dalam materi apapun, dan kemudian menggambarkannya, menirunya, dan menampilkannya. Ini berbeda dari panjangnya waktu tidak penting sama sekali. Sekarang, cobalah jurus yang digunakan kekasih hebatmu untuk mengalahkan ayahku. Kamu pasti belum pernah mempelajarinya, kan? Dan jika aku mengalahkanmu dengan jurus ini dan membasmimu, kamu akankah kekasih hebat itu membenci dirinya sendiri karena ini? Cekikikan. Di udara, Zhong Qi tidak bisa berhenti tertawa. Telapak tangannya terus-menerus terbang pada saat yang sama. Perlahan, ketiga sinar cahaya itu menyatu dan akhirnya berubah menjadi satu, berkas cahaya ungu kehijauan yang besar, seperti jembatan antar surga dan bumi, tergantung di langit. Ekspresi Chen Ye menegang lagi, dan keterampilannya tidak kalah terampilnya dengan Zixuan. Jika dia tidak tahu bahwa dia menirunya, dia akan benar-benar berpikir bahwa gerakan seperti itu diciptakan oleh Zhong Qi. Aura kehancuran yang memenuhi langit seperti angin kencang, mengalir deras kemanapun ia melewatinya, ruang berguncang, dan retakan muncul di bumi. Saat cahaya ungu kehijauan itu datang seperti kilat, rasanya seperti akhir dunia. Namun, pada saat ini,
Chen Ye kehilangan martabat yang dimilikinya sebelumnya. Imitasi adalah tiruan, dan dia tidak pernah bisa melampaui titik paling nyata. Cahaya ungu hijau bersinar di langit, dan dia akhirnya merasakannya dibandingkan dengan apa yang dimiliki Zixuan ditampilkan, kekuatannya bahkan jauh lebih kecil. Untungnya, ini masalahnya, jika tidak, Chen Ye akan berencana untuk berlari sejauh yang dia inginkan. Bahkan Master di alam misterius bumi tingkat kedua tidak dapat menahan gerakan Zixuan. Meskipun dia mengira dia memiliki banyak kartu, dia tidak berpikir dia bisa menahannya tanpa terluka. Tangan Kaisar Xuan Ming. Melihat cahaya ungu hijau, seperti serangan fotolistrik, Chen Ye menamparkan telapak tangan dengan punggung tangannya, dan energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul dengan tajam. Dalam sekejap, itu membentuk telapak tangan besar yang jernih, kemudian, menuju ungu, sinar hijau, dia menembak jatuh dengan marah. Chen Ye tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu jauh di belakang Zhong Qi, yang tidak dapat dikompensasi dengan cara apapun. Oleh karena itu, setelah seni bela diri dilakukan, dia tidak mundur tetapi maju, seperti bayangan. Peng! Sesaat kemudian, telapak tangan besar dan sinar ungu hijau saling bertabrakan dengan keras. Di saat yang sama, Chen Ye juga memukul sinar ungu hijau dengan tinju seperti guntur. Badai dahsyat melanda dalam sekejap, dan dunia seakan bergetar, dan gelombang suara gemuruh yang memekakkan telinga menyebar dengan ganas. Di tengah kekacauan ini, tubuh Chen Ye terguncang kembali dengan cepat, dan dia bisa melihat jurang panjang tercipta di tanah di dekat telapak kakinya. Dan di tengah tumbukan, telapak tangan besar itu hancur berkeping-keping oleh pancaran cahaya ungu kehijauan sesaat kemudian, lalu pancaran cahaya itu terus melaju ke depan sesuatu yang bisa dihindari Chen Ye. Chen Ye hanya bisa menyilangkan tangannya dan menerima pukulan itu dengan paksa. Dengan keras, tubuh Chen Ye melesat seperti bola meriam dan mendarat di tanah di kejauhan. Melihat sosok yang malu di udara, tawa Zhong Qi berangsur-angsur menjadi lebih serius. Chen Ye, ini baru permulaan, dan metodenya bukan milik saya, jadi Anda bukan lagi lawan saya. Saya menyarankan Anda untuk pergilah lebih awal, aku tidak akan membasmimu. Hehe, aku pandai dalam segala hal. Aku hanya sedikit buruk. Aku keras kepala. Aku bilang aku akan mencari keadilan untuk Ling Er hari ini. Bagaimana aku bisa membiarkannya begitu saja? Mengangkat kepalanya dan melihat sosok di kejauhan, Chen Ye tertawa keras, jejak tangannya berubah seperti kilat, dan kemudian, seberkas cahaya cian terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kondensasi, sinar cahaya hijau melonjak, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi busur panjang berwarna biru sederhana. Di tali busur, panah tajam dengan warna yang sama perlahan muncul. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan satu anak panah mengguncang langit dan bumi. Chen Ye berteriak, dan panah hijau tiba-tiba melesat ke udara. Pada saat ini, berkas cahaya mengembun lagi, dan panah hijau lainnya muncul dengan tenang. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan dua anak panah akan menggerakkan dunia. Dua anak panah tajam, satu di belakang yang lain, ditembakkan ke arah Zhong Qi secepat kilat. Aura kehancuran yang sangat kuat perlahan menyebar. Mata Zhong Qi langsung berkedip, jelas terkejut dengan seni bela diri Chen Ye. Karena kamu bersikeras, jangan salahkan aku. Zhong Qi bergumam pelan dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan langkahnya, kekosongan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, kekosongan yang bergetar justru hancur sedikit demi sedikit. Aliran energi, seolah-olah bukan berasal dari dunia ini, melonjak dengan cepat dari kedalaman ruang yang hancur. Semua energi ini memiliki rasa melahap. Namun, ketika mereka berkumpul di sekitar Zhong Qi, mereka sangat patuh, seolah-olah mereka semua ditahan di sini oleh Zhong Qi. Ketika seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi yang melahap, sosoknya menjadi kabur secara aneh, dan tiba-tiba seluruh dirinya tampak seolah-olah telah terintegrasi ke dalam energi itu. Melihat dua anak panah tajam menembus udara, senyuman centil muncul samar-samar di energi. Kemudian, semua energi, termasuk dirinya, berubah menjadi pedang panjang, dengan makna melahap yang mengerikan, ditebang di udara. Bahkan jika Chen Ye telah melihat terlalu banyak hal luar biasa, seperti Gui Zhenren, King Di, Xuan Di, Del, mereka semua telah mati entah berapa tahun, tetapi mereka masih dapat menggunakan kultivasi mereka sendiri untuk mempertahankan sedikit dari aslinya, semangat di dunia untuk menemukan penerus mereka. Tapi baik ini maupun apa yang ditunjukkan Zhong Qi sekarang tidak cukup mengejutkan Chen Ye. Dalam ilmu bela diri, seringkali ada pepatah yang mengatakan bahwa senjata dan senjata disatukan menjadi satu, namun kini Zhong Qi jelas telah melampaui level tersebut. Mampu mengintegrasikan tubuh dan energinya sepenuhnya,
metode Zongqi sungguh luar biasa. Pedang panjang itu menembus udara dan mengenai langsung panah tajam pertama. Pedang itu melahap energi dengan ganas dan hampir seketika mengubah panah tajam itu menjadi panah tanpa jejak. Segera setelah itu, pedang panjang itu keluar lagi dan bertabrakan dengan panah kedua. Peng! Ledakan terdengar, dan Chen Ye di kejauhan mundur beberapa langkah karena ini. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Saat budidayanya mencapai ranah Tongsuan, bahkan jika dia tidak dapat menembakkan panah kedua Hanri Moon Arrow, kekuatannya sudah dilepaskan sepenuhnya, namun kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Selain itu, ada 3 anak panah di Hanri yang menembak ke bulan, dan kekuatan masing-masing anak panah berlipat ganda. Di bawah pegunungan Xiaolei pada hari yang sama, Chen Ye, yang berada di atas alam Suan, menggunakan teknik yang sama untuk menahan pukulan dari Tetua Agung. Meskipun Zongqi lebih menakutkan daripada Tetua Agung, Chen Ye hari ini tidak seperti dia dulu. Dalam ledakan dahsyat, warna panah hijau tiba-tiba menjadi kabur. Hanya Chen Ye sendiri yang bisa merasakan keberadaannya. Bahkan jika itu tidak sepenuhnya hilang, kekuatan yang tersisa jelas tidak dapat membahayakan Zongqi. Tetapi pada saat yang sama, suara dengungan kecil juga datang dari pedang energi. Segera, seluruh tubuh bergetar, dan sosok Zongqi muncul kembali. Tidak hanya wajahnya menjadi pucat, tapi sosok yang melawan mayat hantu itu juga tumpang tindih seperti kilat. Chen Ye, kamu benar-benar menakutkan. Setelah keduanya bergabung menjadi satu, warna kulit Zongqi sedikit membaik, namun trauma yang dideritanya sebelumnya tidak dapat disembuhkan secara instan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung pemuda itu akan sekuat itu. Melihatnya, Chen Ye tersenyum dengan gigi retak. Jika Anda tidak memiliki keterampilan, bagaimana Anda berani mencari keadilan dari Nona Zong, bukan? Masuk akal, itu tidak cukup, itu jauh dari cukup. Ekspresi Zongqi tetap tidak berubah, dan dia tidak tampak marah karena trauma yang baru saja dideritanya. Suara, wajah, dan senyumannya semuanya sangat lembut, dan ada sedikit pesona dalam kelembutan itu. Chen Ye, tidak ada dendam atau permusuhan di antara kita, jadi mengapa kamu berbalik melawanku setelah bertemu Zixuan dan putrinya? Bahkan jika Zixuan dan putrinya sangat penting bagimu, itu hanya masalah masa lalu. Mengapa repot-repot untuk mengembalikan hubungan itu? Kamu harus mengkhawatirkannya, bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Sambil berbicara, Zongqi perlahan berjalan menuju Chen Ye. Saat dia berjalan, perasaan terpesona menjadi semakin kuat. Jika orang awam melihatnya, mereka pasti akan jatuh dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Abnormalitas adalah monster. Meskipun Chen Ye tidak menunjukkan rasa takut, dia dengan hati-hati meletakkan mayat hantu di sebelahnya. Mayat hantu saat ini tidak lagi dalam kondisi puncaknya setelah dibombardir oleh Zongqi lainnya. Untungnya, ia telah berevolusi 1 kali di kolam guntur, jika tidak, ia pasti sudah lama terhapus. Melihat tindakan Chen Ye, Zongqi tersenyum lebih manis. Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu di gerbang kota? Betapa baiknya kita saat itu. Saat pertama kali bertemu, kita semua memiliki perasaan yang sama terhadap satu sama lain. Bahkan jika kamu membuat keributan besar tentang keluarga Zong, tetap tidak akan ada perasaan sakit hati di antara kita. Aku tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Chen Ye, apakah kamu lupa? Ketika suara itu bertanya, tatapan mata Chen Ye berkedip tanpa disadari. Saat Zongqi mendekat, sosoknya tiba-tiba muncul di benaknya. Dan sosok ini, seolah bisa bergerak perlahan dari pikirannya ke tempat hatinya berada, selangkah demi selangkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ye masih tidak bergerak, tetapi butiran keringat merembes seperti tetesan air hujan di dahinya. Dia sekarang bisa merasakan sosok di tubuhnya bergerak seperti hantu dan akan memenuhi hatinya. Meskipun Chen Ye tidak tahu apa hasil akhir dari melakukan hal ini, dia yakin jika hatinya dipenuhi oleh sosok ini, maka dalam hidup ini, dia tidak akan patuh kepada orang tersebut, apalagi menuruti perintahnya, tapi setidaknya, tidak ada cara untuk membasminya. Apa yang disebut teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa ternyata menjadi bahaya nyata di sini. Chen Ye merasa ngeri. Di luar gerbang kota, dia sepertinya tidak dibuat bingung oleh Zongqi, tapi ternyata dia telah menanam benih berbahaya di dalam hatinya. Pertarungan antara kedua belah pihak hari ini tidak lagi menimbulkan bahaya bagi kehidupan, tetapi bahkan lebih menakutkan. Chen Ye, buka saja matamu dan lihat aku, oke. Sudah di depannya, aroma yang memikat mengalir langsung ke wajahnya. Pikiran Chen Ye tiba-tiba menjadi lebih bingung. Sepertinya ada suara di tubuhnya, menstimulasi dia langsung dari jiwanya,
menyebabkan dia di mata yang perlahan terbuka, kejelasan aslinya tidak lagi terlihat. Yang tersisa hanyalah rasa kebingungan. Chen Ye, apakah aku terlihat baik? Kelembutan suaranya dan tingkah laku wanita di depannya membuat Chen Ye bernapas ekstra berat. Ini mungkin pertempuran tersulit yang pernah dia alami dalam hidupnya. Bagus. Kata berikutnya tepat di sebelah tenggorokan Chen Ye, tapi dia menekannya erat-erat dengan sedikit kewarasannya. Dia tahu bahwa jika dia mengatakannya, maka dia akan benar-benar kalah dalam pertempuran yang berbeda ini. Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Raungan tanpa kata meraung liar dari dalam hatinya. Dalam sekejap, hatinya, bersama dengan pikirannya, akhirnya bisa dikendalikan oleh Chen Ye sendiri. Di seberangnya, wajah Zhong Qi sedikit berubah. Dia jelas terkejut dengan perlawanan Chen Ye, tapi keterkejutannya tidak terlalu besar. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Chen Ye, beberapa kontak membuat Zhong Qi mengerti bahwa temperamen pemuda ini secara umum tidak kuat. Jika dia bisa dengan mudah mendapatkannya kembali, sejujurnya, di dalam hati Zhong Qi, dia mungkin tidak begitu tertarik pada Chen Ye. Sekarang melihat bahwa dia masih melawan, Zhong Qi tidak hanya membuktikan bahwa dia memiliki penglihatan yang baik, tetapi juga, orang seperti itu akan lebih membantunya di masa depan setelah dia pulih. Orang biasa tidak memiliki nilai guna sama sekali. Melihat ini, Zhong Qi tersenyum lembut tanpa banyak bicara. Dia melambaikan tangannya dengan lembut di depannya. Dalam sekejap, semburan kekuatan jiwa muncul dari tengah alisnya ke alis Chen Ye. Jika langkah ini berhasil, tidak peduli seberapa keras raungan batin Chen Ye, itu tidak akan bisa dihentikan ketika saatnya tiba. Karena bayangan Zhong Qi sudah ada di dalam hatinya, dan dengan jiwa Zhong Qi melayang di tubuhnya, bahkan jika Zhong Qi tidak melakukan apapun, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Chen Ye. Mungkin merasakan bahaya pada tubuhnya, di ruang kesadaran, jiwa Chen Ye bergegas keluar dengan sendirinya tanpa pikirannya, berubah menjadi sosok gelap, muncul di antara alis seperti angin. Ledakan, tabrakan tak terlihat secara langsung menyebabkan tubuh Chen Ye bergetar hebat, dan seteguk darah muncrat karenanya. Tapi ini sepertinya menjadi hal yang baik bagi Chen Ye. Pikirannya menjadi lebih jernih setelah momen ini. Ini secara alami merupakan reaksi naluriah tubuh dan sama pada semua orang. Misalnya, jika seseorang sedang tidur dan tiba-tiba terjadi benturan keras, secara alami dia akan terbangun. Chen Ye berada dalam situasi ini sekarang. Pikiran dan hatinya sepertinya terkurung oleh suatu kekuatan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi di luar penjara ini, tentu saja akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya membatalkan pemenjaraan tersebut, namun cukup untuk mencegah pikiran dan hatinya terjebak sepenuhnya dalam pemenjaraan ini. Sepertinya kontraproduktif. Zhong Qi sedikit mengernyit, menatap matanya yang sekarang lebih jernih, dia tiba-tiba tersenyum genit, tapi kali ini ada rasa dingin di senyumannya. Pukulan tadi membuat Zhong Qi merasakan betapa kuatnya jiwa Chen Ye, bahkan, aneh. Bagi yang lain, dalam situasi ini, meskipun jiwa mereka dapat keluar dan melakukan sesuatu sendiri, bagaimana mereka dapat menghentikan diri mereka sendiri? Di balik senyuman itu, Zhong Qi perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan kacau, seolah-olah dia sendiri juga terlibat. Namun dalam keadaan inilah Chen Ye yang sedikit sadar tiba-tiba menemukan bahwa sosok yang bergerak di dalam tubuhnya sebenarnya sedikit lebih cepat. Tidak hanya itu, Chen Ye bahkan merasa aneh bahwa sosok itu, sepertinya hidup. Jelas sekali, pada saat ini, Zhong Qi telah mengerahkan kekuatan membaca pikiran dan menceritakan jiwa secara ekstrim. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Chen Ye tidak bisa menahan senyum dingin, mengendalikan sedikit kekuatan pikiran dan jiwa yang akhirnya dia pulihkan, dan bergegas keluar dari ruang kesadaran. Segera, dia meletakkan penghalang tak kasat mata yang tidak bisa dihancurkan di luar atrium hatinya. Chen Ye, ini tidak cukup. Suara Zhong Qi sebenarnya terdengar langsung di tubuh Chen Ye, dan saat suaranya terdengar, sosok miliknya tiba-tiba berakselerasi lagi, bergegas ke arahnya seperti hantu. Setiap kali sosok itu semakin dekat, Chen Ye akan merasakan pikiran dan kesadarannya menghilang seperti sebelumnya, dan penghalang yang dipasang oleh kekuatan jiwanya sendiri tidak dapat menghentikan langkah lawan sama sekali. Tidak akan berhasil jika ini terus berlanjut. Cepat atau lambat, dia akan berhasil. Pikiran Chen Ye yang tersisa dan tidak bergerak tiba-tiba bergerak, dan kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba berubah menjadi panah tajam, menembaki sosok itu seperti kilat. Karena tidak ada cara untuk menghentikannya, maka hancurkan dia. Anak panah tajam itu melesat keluar dan muncul di depan sosok itu dengan cepat. Kemudian, tanpa halangan apapun, ia melesat ke dada sosok itu tanpa halangan apapun. Ini sangat mulus.
Hati Chen Ye menegang, jelas tidak sesederhana itu. Haha, aku menunggumu melakukan ini. Suara Zongqi terdengar lagi, dan Chen Ye segera melihat bahwa kekuatan jiwa agung yang mengenai sosok itu masih di bawah kendalinya, dan dia tidak dapat menariknya kembali. Sosok itu seolah menjadi lubang hitam di alam semesta, menyerap seluruh kekuatan jiwanya. Tidak ada lagi kekuatan pertahanan di dalam hati, sehingga sosok itu melayang dengan sangat mudah, dan kemudian menembus sedikit demi sedikit. Pada titik ini, pikiran dan kesadaran Chen Ye benar-benar tertidur. Bahkan sebelum dia tertidur, dia dapat merasakan bahwa hatinya tidak lagi sepenuhnya menjadi miliknya. Meskipun dia tidak mau menyerah, meskipun dia dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, pada saat ini, Chen Ye tidak lagi memiliki perlawanan, dia hanya bisa merasakan sosok itu, secara bertahap memenuhi hatinya. Saudaraku, ayolah, jangan menyerah seperti ini. Saudara Chen Ye, kamu adalah orang yang melakukan hal-hal besar, bagaimana kamu bisa menyerah? Chen Ye, keluarga Chen telah diusir dari dinasti Dahua. Sekarang semua harapan ada padamu, dan kamu benar-benar ingin menyerah. Chen Ye, di mana kamu berada, jangan biarkan apapun terjadi. Suara itu sepertinya terngiang langsung di benak Chen Ye. Tubuhnya yang sudah kaku tiba-tiba bergetar. Aku ingin menyerah. Apa aku menyerah begitu saja? Ibu saya ditangkap dan keberadaannya masih belum diketahui. Bagaimana saya bisa menyerah? Kakek saya dipenjara di Tianyimen. Paman saya dan semua kerabat mereka sekarang berkerumun jauh di pegunungan, tidak pernah melihat terang hari. Mereka telah menempatkan semua harapan mereka dipercayakan kepadaku. Bagaimana aku bisa menyerah? Yesuo dan Tai Yitian tidak akan ragu untuk menyakiti keluarga mereka demi masa depanku. Bagaimana aku bisa menyerah? Kubilang aku ingin memberi Ling Er masa depan seperti dongeng. Sekarang, aku tidak bisa mendapatkan keadilan untuknya. Apa aku harus menyerah sekarang? Tidak, jika aku menyerah, bagaimana aku bisa menjadi layak bagi seluruh keluarga dan teman-temanku? Jika aku menyerah, bagaimana aku bisa menjadi layak bagi Sixuan dan Ling Er yang telah bersamaku selama ini? Saya tidak bisa menyerah, sama sekali tidak. Jantung yang sepertinya berhenti berdetak tiba-tiba bergetar. Setelah beberapa saat, frekuensinya berangsur-angsur meluas. Sosok itu benar-benar memenuhi hati Chen Ye. Ekspresi Zongqi saat ini memiliki tampilan yang berbeda dari sebelumnya pada wajah di depannya. Bukan wajah yang membuat orang jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi setelah melihatnya lama sekali, dia merasa semakin menarik. Chen Ye, ketika kamu bangun lagi, seluruh dirimu akan menjadi milikku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik dan tidak akan pernah memperlakukanmu sebagai seseorang yang dapat dimanfaatkan atau didorong. Aku akan memperlakukanmu perlakukan itu sebagai teman yang baik, oke. Dengan lembut membelai wajah itu, senyuman Zongqi menjadi semakin cerah. Itu adalah rasa pencapaian yang tak terlukiskan. Menaklukkan wanita secantik peri, namun dingin dan menjijikkan terhadap orang lain, akan membuat pria merasa sangat bangga dan memiliki rasa prestasi. Demikian pula, menaklukkan pria yang berpikiran sangat kuat juga akan membuat wanita merasa sangat bangga. Namun, saat Zongqi mengungkapkan ekspresi ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena dia merasakan bahwa hati yang semula berada di bawah kendalinya telah kehilangan kendalinya saat ini. Apa yang terjadi? Zongqi segera pergi untuk memeriksa. Keluar dari sini. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba bergema dari mulut Chen Ye, dan segera, kekuatan jiwa yang tidak dapat ditahan oleh Zongqi melonjak dengan ganas. Tidak hanya kekuatan jiwanya yang diusir, tetapi bahkan benih yang semula tertinggal di hatinya dikembalikan kepadanya tanpa syarat. Aliran darah yang tak terkendali muncrat dari tubuh Zongqi. Ketika tubuhnya dengan cepat mundur, wajahnya menjadi sangat pucat. Teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa tidak merugikan orang lain, tetapi merugikan diri sendiri. Chen Ye, Zongqi berteriak kaget, dia tidak percaya sama sekali, dia sudah berhasil, bagaimana dia bisa mengeluarkan orang lain dari masalah? Apa? Kamu terkejut? Chen Ye tersenyum tipis dan berkata dengan suara tajam, saya telah mengalami begitu banyak hal, bagaimana hati saya bisa seperti yang Anda bayangkan. Sebelum kelahirannya kembali, dia melihat ibunya dibawa pergi dan semua orang di keluarganya sekarat. Bahkan lelaki tua itu tidak akan bisa lolos dari malapetaka pada akhirnya. Rasa sakit seperti ini, tidak hanya tidak membuat Chen Ye kewalahan, tetapi malah memperkuat keinginannya untuk membalas dendam. Kembali lagi, meski lintasannya telah berubah, tantangan yang kita hadapi tidak pernah berubah, dan setiap tantangan disertai dengan harga yang sangat mahal. Selama bertahun-tahun, tulang, darah,
dan jiwa dalam Chen Ye semuanya tersembunyi setenang batu. Tentu saja, bahaya barusan adalah karena bantuan Ling Er dan yang lainnya, tetapi karena kegigihan Chen Ye sendiri, bagaimana orang lain bisa membantunya. Ledakan. Saat teriakan itu jatuh, ada cahaya hitam keperakan di tubuh Chen Ye, seperti matahari, bersinar di kehampaan, dan aura yang mendominasi mengguncang dunia. Zongqi, ayo lanjutkan pertempuran. Aku ingin melihat seberapa berkualitasnya kamu untuk bisa berdiri berdampingan dengan Zixuan di tanah wilayah timur tanpa kemampuan membaca pikiran dan jiwa. Tanpa diduga, menghadapi tantangan Chen Ye yang hampir gila, Zongqi menggelengkan kepalanya. Melihat penampilannya, dia sebenarnya memilih untuk menyerah. Chen Ye mengangkat alisnya dan mencibir mengapa, penyihir terkenal Zongqi bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun karena dia tidak dapat menggunakan teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa. Mendengar ini, Zongqi tidak bisa menahan senyum pahit, dan kemudian berkata dengan lembut, Chen Ye, pertempuran antara kamu dan aku sudah cukup sekarang. Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat meminta keadilan dariku, apalagi meminta keadilan, basmi aku. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu? Chen Ye menjabat tangannya, dan cahaya hitam keperakan yang membubung ke seluruh langit berubah menjadi naga besar di langit, melepaskan kekuatannya untuk mendominasi dunia. Jika aku pergi, kamu tidak akan bisa menjagaku. Jadi, bagaimana jika aku ingin mempertahankanmu? Suara Zixuan tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan sesaat kemudian, sosok ungu muncul seperti kilat, dan langsung menatap tajam ke arah Chen Ye dengan marah, seolah-olah dia telah menyalahkan dirinya sendiri karena melakukannya tanpa izin sebelumnya. Dilihat seperti ini, Chen Ye hanya bisa tanpa daya menyentuh hidungnya. Ketika seorang wanita cantik sedang marah, dia harus selalu rendah hati. Zixuan, kamu tiba dengan cepat. Ekspresi Zongqi sedikit menegang dan berkata, jika itu kamu bisa mencobanya. Kalau begitu aku akan mencobanya. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, kamu dan aku sama-sama memiliki ide untuk bertarung. Tapi aku tidak menyangka pertarungan pertama kita tidak hanya akan terjadi bertahun-tahun kemudian, tapi juga pertempuran hidup dan mati. Tidak banyak kebencian dalam suara Zixuan. Seorang wanita harus menggunakan cara-cara tercela untuk memenangkan hati pria yang disukainya. Wanita ini tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Bisakah hubungan seperti itu bertahan seumur hidup? Pertempuran hidup dan mati. Zongqi tiba-tiba menjadi marah Zixuan, kenapa kamu harus bertarung sampai mati denganku? Karena kehidupan Ling Er lebih buruk daripada kematian selama bertahun-tahun. Ayahku Zong Xiao dan seluruh keluarga Zong telah hancur di tanganmu. Apakah kamu masih belum puas? Hehe, Zixuan tiba-tiba tertawa dalam hati Zongqi, menurutmu jika ayahmu Zong Xiao mendengar ini dan nenek moyang keluarga Zong mendengar ini, bagaimana mereka akan merindukanmu? Orang-orang sudah mati, saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Wajah Zongqi tampak berubah. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi tenang. Melihat ke arah Zixuan, dia berkata dengan tenang, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu sampai mati. Jika kamu benar-benar bisa jangan lepaskan, sebaiknya lanjutkan saja. Datanglah ke Sekte Jueming, aku akan menunggumu. Tentu saja, jika Anda ingin mencobanya sekarang, saya akan membantu Anda dengan beberapa trik. Namun, tidak hanya tidak akan membuat Anda lega, tetapi juga akan membuat Anda semakin tidak nyaman, jadi jangan mencobanya. Sekte Jueming, kami pasti akan pergi, dan lain kali, Zongqi, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Zixuan menjawab tanpa terlalu repot. Tindakan seperti itu membuat Chen Ye tidak tahu harus berkata apa. 2 hari kemudian, itu adalah hari untuk pergi ke makam para dewa. Zixuan tahu bahwa jika dia dan Zongqi menjalani pertarungan hidup dan mati, bahkan jika dia bisa menang, itu pasti akan mempengaruhi perjalanan semua orang ke makam para dewa. Makam para dewa sangat penting baginya, dan Zixuan memahami dengan lebih jelas bahwa jika dia melewatkannya, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Hati seorang wanita cantik sangat perhatian. Benarkah? Aku akan menunggu. Zongqi tersenyum tidak percaya, matanya yang indah tertuju pada Chen Ye. Chen Ye juga menatapnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata lain kali kita bertemu, kita pasti akan memutuskan antara hidup dan mati, jadi kita bisa pergi atau tidak. Mendengar ini, Zongqi merasakan kepahitan lain yang tak terlukiskan jauh di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa setelah menggunakan teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa dengan seluruh kekuatannya, jika dia gagal dan kembali, kerusakan yang akan dia derita akan lebih besar dari sekedar cedera fisik.
Jika memungkinkan, Zong Qi bahkan berharap tidak akan pernah bertemu Chen Ye lagi di kehidupan ini. Setelah Zong Qi pergi, mereka bertiga berjalan menuju Haiyu Fengcheng. Zixuan tidak berbicara, dan Chen Ye juga tidak berbicara. Dalam benak Chen Ye, kurang lebih, setelah memastikan bahwa pemuda berkulit putih itu adalah Xiao Wuxiang, dia curiga bahwa penyerangan terhadap Zixuan tahun itu ada hubungannya dengan Zong Qi. Oleh karena itu, ketika dia melihatnya pergi sendirian, dia membawa Ling Er bersamanya dan datang untuk mencegatnya. Pertempuran ini adalah pertempuran tersulit Chen Ye selama bertahun-tahun, bahkan jika dia menghadapi hidup dan mati, karena ini tentang hati manusia. Setelah keluar dari dinasti Dahua, Chen Ye percaya bahwa di antara generasi muda, tidak ada orang yang bisa mendorongnya ke titik ini, tetapi Zong Qi memberinya pelajaran yang baik. Seni membaca pikiran dan menceritakan jiwa sungguh luar biasa. Chen Ye tidak pernah menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Budidaya dan keterampilan Zong Qi sebenarnya tidak kalah dengan Zixuan, dia juga membenci Zong Xiao, jadi dia tidak mau menyelamatkan ayahnya, tapi mengapa keluarga Zong juga menyerah? Masing-masing dari 4 kekuatan utama di Kota Angin Laut memiliki hal-hal yang sangat menakjubkan. Bahkan Chen Ye telah memikirkan cara menggunakannya setelah menghancurkan keluarga Zong. Adapun Zong Qi, dia langsung menyerah, yang agak aneh. Jika kebencian Zong Qi sudah mencakup seluruh keluarga Zong, Chen Ye tidak begitu mempercayainya. Tidak peduli apa, itu tidak dapat dipahami, jadi mengapa Zong Qi pergi begitu saja? Kenapa kamu tidak bicara? Zixuan akhirnya bertanya setelah sekian lama. Mendengar kemarahan yang masih melekat pada perkataan orang-orang di sekitarnya, Chen Ye tersenyum sinis dan berkata, bagaimana kabar keluarga Zong? Mengganti topik pembicaraan lagi, Zixuan marah, tapi tetap menjawab saya hanya membasmi Zong Xiao, dan saya tidak melakukan apapun terhadap yang lain. Chen Ye mengangguk. Zixuan bukanlah orang yang suka membasmi. Sudah cukup bahwa Zong Xiao sudah mati. Yang lain juga tidak bersalah, jadi lebih baik tidak melakukan kejahatan lagi. Ketika Zong Xiao meninggal, keluarga Zong telah tiada. Orang-orang di Fengcheng di seluruh wilayah laut sedang menonton. Meskipun banyak orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dari keluarga Zong yang tersebar, mereka tetap menekan keserakahan di dalam hati mereka karena mereka tidak melupakan orang yang menyebabkan ini situasi sekarang tinggal di suatu tempat di kota. Sebelum mereka pergi atau sebelum mengatakan sesuatu, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Sementara kebanyakan orang memikirkan tentang sumber daya keluarga Zong, Feng Qing dan yang lainnya bersiap untuk pergi ke makam para dewa. Setelah kembali ke penginapan, Chen Ye mundur dengan damai selama 2 hari. Dalam pertempuran dengan Zong Qi, dia tidak hanya terluka parah, tetapi manfaat yang didapatnya juga cukup besar. Waktu berlalu dengan lambat, dan ketika Chen Ye keluar dari kamar, hari sudah larut malam, dan besok, dia bisa pergi ke makam para dewa. Kamu dalam kondisi yang cukup baik. Sepertinya kamu mendapatkan banyak hal. Di halaman, Zixuan duduk dengan tenang dan mengawasinya. Chen Ye tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak istirahat? Itu memang keuntungan besar. Dengan teknik membaca pikiran dan menceritakan jiwa, serangan terakhir Zong Qi yang tak terduga hampir memusnahkan pikiran dan kewarasan Chen Ye pada saat itu. Namun, setelah berhasil menerobos, karakternya menjadi lebih tangguh. Apa yang membuatnya lebih senang adalah bahwa tingkat transformasi jiwa juga sedikit meningkat. Benar saja, berlatih berarti mengembangkan pikiran. Pelatihan pikiran tidak memiliki manfaat langsung terhadap pengembangan Xuan Qi dan tubuh fisik, tetapi memiliki efek yang tidak terduga pada pelatihan jiwa. Apakah ini sebuah berkah tersembunyi? Kata Zixuan sambil tersenyum bercanda. Chen Ye tertegun, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti laporan Ling Er. Melihat Zixuan, yang selalu bermartabat, dia tidak tahu kapan temperamen putri kecil itu mulai terlihat semakin jelas. Chen Ye sangat terpesona olehnya. Chen Ye tidak bisa menahan senyum, dan perlahan mendatangi Zixuan, tiba-tiba memeluknya, lalu duduk, meletakkannya di atas kakinya, dan kemudian berkata sambil tersenyum bercanda, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik, semakin nakal, inilah waktunya untuk mendisiplinkanmu, jika tidak, aku tidak akan bisa mengendalikanmu setelah kamu memasuki pintu keluarga Chen-ku. Jangan konyol, ini gatal. Merasakan tangan menggelitik pinggangnya, Zixuan terkekeh. Dia terlalu memikirkan untuk dirawat oleh orang di depannya selamanya, tapi dia tahu bahwa perasaan bisa semakin dalam, tapi hal lain sudah cukup. Berhentilah membuat masalah, ada tamu di luar, tapi mereka sudah lama menunggumu. Kebaikan. Chen Ye mengerutkan kening, lalu tersenyum jahat dan berkata tamu macam apa mereka? Kita berada di kota berangin di laut.
Akankah ada tamu di sana? Kamu ingin aku berbohong padamu? Hehe, aku akan mengajarimu pelajaran hari ini. Setelah mengatakan itu, tangannya menjadi semakin tidak terkendali. Tapi Chen Yefen tahu dengan jelas bahwa Zixuan bukanlah Zongqi. Dia bisa memperlakukan Zongqi dengan tidak bermoral karena dia punya tujuan, dan dia cukup menghormati dan mencintai Zixuan. Jika semuanya berhasil, Chen Ye tidak akan keberatan, jika tidak, dia tidak ingin meninggalkan ketidaknyamanan pada Zixuan. Memang benar, kami benar-benar kedatangan tamu. Mereka adalah kekuatan besar lainnya di kota angin laut, termasuk keluarga Sue dan Chen Ye. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Zixuan tersenyum penuh kasih, dan dia merasakan rasa hormat dari Chen Ye. Tidak, apa yang ingin dilihat? Itu hanya untuk mendapat kuota dari kita untuk masuk ke makam para dewa. Hah, saat aku merampok Xiao Wuxiang hari itu, mereka semua masih berbagi musuh yang sama. Sekarang, kalau mau sopan pertama dan kemudian bertarung, itu tidak mungkin. Zixuan dengan lembut membelai wajah Chen Ye dan berkata itulah yang harus kita temui. Ini undangan Nona Sue, dan mereka telah menunggunya. Hanya karena pemikiran ini, mari kita bertemu. Mengenai apakah akan memberikannya atau tidak, lebih baik menjelaskannya secara langsung. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye mengangguk dan berkata, "Oke, temui saja dia. Jika kamu tidak mengenalinya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Dari sudut pandang fundamental, Chen Yeyuan bukanlah orang yang damai. Dia mungkin tidak membasmi secara berlebihan, tetapi jika dia ingin kekuatan ini menjadi seperti keluarga Zong, dia tidak akan ragu sama sekali. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan Sue Hanxiang, 4 orang masuk. Mereka semua akrab dengan Chen Ye. Merekalah yang, bersama dengan Zong Xiao, menghalangi dia untuk pergi hari itu. Halo, Tuan Chen. Saya, Sue Tongzi, telah bertemu Tuan Chen. Tampaknya mereka tahu bahwa hanya orang-orang dari keluarga Sue yang dapat berbicara baik dengan Chen Ye. Halo, Tuan Sue. Chen Ye mengangkat tangannya dan berkata langsung ke pokok permasalahan. Saya mendengar bahwa Anda telah menunggu lama. Saya kira Anda datang ke sini untuk mendapatkan kuota untuk memasuki makam para dewa. Haha, tapi maaf, saya tidak punya rencana. Aku ingin pergi keluar. Mendengar ini, ekspresi beberapa orang, termasuk Sue Tongzi, berubah. Tanpa menunggu mereka berbicara, Chen Ye melanjutkan sebelum Anda datang, Anda pasti sudah membuat rencana. Jika niat baik Anda gagal, maka gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ini cara yang baik. Meskipun kekuatan Anda tidak sebaik keluarga Zong dan 4 kekuatan besar lainnya juga tidak lemah. Tapi aku tetap ingin menasihatimu, jangan lupa, bagaimana Zong Xiao meninggal. Mendengar ini, Sue Tongzi dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Keesokan harinya, cuacanya bagus. Ketika Chen Ye dan yang lainnya keluar dari penginapan dan menuju laut tak berujung, rasa iri yang mendalam di mata semua orang yang melihat mereka tidak dapat disembunyikan apapun yang terjadi. Makam para dewa melambangkan jalan kehidupan masa depan yang bisa lebih mulia. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa seekor ikan melompati gerbang naga dan berubah menjadi seekor naga, tetapi tentu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini merupakan perubahan yang mengejutkan. Bahkan untuk karakter seperti penyihir Zongqi, perubahan yang terjadi sejak kembali dari makam para dewa terlihat jelas. Banyak sekali orang yang bermimpi tentang makam para dewa. Begitu pula bagi banyak orang, makam para dewa hanyalah mimpi, mimpi yang bahkan tidak dapat mereka lihat. Dimanapun Anda berada, mungkin ada pepatah yang mengatakan ikan mas melompati gerbang naga, namun bagaimanapun juga, mereka hanyalah minoritas. Jika orang awam ingin mendapatkan kesempatan dan perjumpaan yang sama yang lainnya, mereka harus membayar jauh lebih mahal dibandingkan mereka yang terlahir dengan bakat yang sama, tidak biasa. Ini adalah masalah yang tidak berdaya. Mereka yang memiliki kekuasaan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya daripada orang biasa. Merasakan tatapan datang dari sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya, setelah Chen Ye, Sue Hanxiang berkata dengan lembut. Tadi malam, meskipun Chen Ye tidak setuju untuk memberikan tempat kepada keluarga Sue dan pasukan lainnya, dia setuju untuk membawa Sue Hanxiang ke makam para dewa. Setelah pertarungan hari itu, keluarga Sue juga turun tangan untuk menghentikannya, tetapi Sue Hanxiang tetap baik hati. Chen Ye juga percaya bahwa jika Huli tidak tiba tepat waktu, Sue Hanxiang akan memberitahu Feng Qing dan yang lainnya untuk datang. Karena alasan ini, dia bersedia membawa Sue Hanxiang bersamanya. Orang lain, bahkan anggota keluarga Sue lainnya, tidak memenuhi syarat untuk memasuki mata Chen Ye. Setelah tadi malam, Zixuan bertanya apakah hal itu akan membuat keluarga Sue dikucilkan oleh kekuatan lain.
Ketika Chen Ye mendengar ini, dia tersenyum ringan dan berkata, di dunia, setiap orang dan setiap kekuatan memiliki ambisi, tidak terkecuali keluarga Sue. Sekarang keluarga Zhong tidak ada, maka ada kekosongan keberanian untuk menghadapinya, maka tidak perlu lagi nongkrong di Siwin City. Mengenai apakah tindakan seperti itu akan menimbulkan ketidakpuasan dari kekuatan lain dan kemudian memiliki pemikiran lain tentang dirinya dan orang lain, Chen Ye bahkan tidak terlalu khawatir. Jika ada, Chen Ye tidak akan keberatan dan akan membasmi orang-orang dari keluarga ini sepenuhnya. Saat ini, 3 kekuatan besar di wilayah laut, termasuk Feng Cheng dan keluarga Liu, tidak dapat mundur. Kekuatan Tuan masih ada, tetapi nama Tuan sudah tidak ada lagi keluarga dan kekuatan lain di belakangnya. Jika Chen Ye mau benar-benar tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan apa yang dilakukan kota Windy di wilayah laut. Di luar kota, Feng Qing dan yang lainnya sudah ada di sana. Melihat Chen Ye dan yang lainnya berjalan keluar, Feng Qing menyapa mereka dengan senyuman dan berkata, kamu akhirnya bisa memasuki makam para dewa. Saudara Chen Ye, selanjutnya kamu harus bekerja lebih keras. Saat berbicara, Feng Qing melambai, dan di antara kelompok mereka, 4 orang muda melangkah mendekat. Chen Ye telah bertemu dengan 4 orang ini sebelumnya, tetapi biasanya, Feng Qing dan yang lainnya tidak memperkenalkan mereka, dan Chen Ye sendiri tidak terlalu banyak menyapa. Sekarang tampaknya mereka adalah sosok yang luar biasa di antara 4 kekuatan utama. Tapi dia tidak begitu mengerti apa arti kalimat terakhir dari kata-kata Feng Qing. Saudara Chen Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Kuanzi Feng Xiang. Dia adalah... Setelah mendengarkan perkenalan Feng Qing, Chen Ye memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia buru-buru bertanya Saudara Feng, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Mengapa Anda merasa tidak ingin pergi ke makam Dewa? Feng Qing tertegun beberapa saat, dan kemudian berkata setelah sekian lama Saudara Chen Ye, kamu benar-benar tidak mengerti bahwa setelah memasuki makam para dewa dan melintasi alam Lixuan, kamu tidak dapat masuk. Oleh karena itu, Feng Xiang dan 4 lainnya membutuhkanmu. Membantu mengurusnya. Feng Xiang, kamu belum datang menemui Saudara Chen Ye. Chen Ye dan Zixuan saling memandang. Mereka belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Namun, merupakan hal yang baik bagi mereka bahwa para ahli di atas Dixuan tidak bisa masuk. Di makam para dewa, mereka hanya dibatasi. Tentu saja, apa yang awalnya ingin diwaspadai oleh Chen Ye bukanlah Feng Qing dan Master Misteri Bumi lainnya, tetapi klan Evil. Meskipun mereka berhubungan baik dengan Huli, klan Hiu Macan juga sangat menghormatinya, namun di antara klan monster, tidak hanya klan Hiu Macan, tetapi juga tidak semua klan monster, memiliki rasa hormat yang khusus terhadap Chen Ye. Tuan Chen, halo. Putra Feng Qing, Feng Xiang, berumur sekitar 10 tahun. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang jarang keluar. Mungkin dia juga sangat disayangi di rumah memegangnya di tangannya karena takut jatuh. Oleh karena itu, ketidakpedulian, kepercayaan diri, dan bahkan dominasi seorang tuan muda dari keluarga bangsawan berkurang, tetapi lebih banyak sifat centil, kelembutan, dan rasa malu seorang anak perempuan. Dan dia, yang berkulit putih dan bersih, memang terlihat seperti pria yang lembut. Di permukaan, dia tidak memiliki aura seorang pejuang. Namun, bakat kultivasi Feng Xiang sebenarnya tidak lemah, dan energi kunci yang diperjuangkan keluarga Feng tampaknya telah diperoleh oleh Feng Xiang. Melihat Chen Ye, Zixuan, dan bahkan Ling Er memandang Feng Xiang dengan rasa ingin tahu, Feng Qing tidak bisa menahan senyum pahit, lalu merendahkan suaranya dan berkata karena keluarga Feng telah mencapai generasi saya, apakah itu saya atau saya di antara saudara laki-laki dan sepupu lainnya, hanya Feng Xiang yang laki-laki, jadi saya lebih peduli padanya. Haha, Feng Qing, jika kamu merendahkan suaramu, kami masih bisa mendengarnya. Bagi Feng Xiang, kamu tidak hanya sedikit perhatian, kamu juga sangat peduli. Di sampingnya, Yang Cheng tertawa dan bercanda. Pak Tua Yang, apakah kamu gatal? Jika demikian, saya tidak keberatan berdiskusi dengan Anda. Feng Ling, yang menyendiri, berkata dengan tenang. Hei hei, Yang Cheng tersenyum sinis. Chen Ye juga tersenyum dan berkata jangan khawatir, mereka semua adalah bangsa kita sendiri. Saya akan menjaga mereka dengan baik setelah memasuki makam para dewa. Saudara Chen Ye, kami dapat yakin. Yang Cheng tersenyum saat ini, dan segera berteriak kepada Feng Xiang dan yang lainnya, kalian, belajarlah darinya. Saudara Chen Ye lebih muda dari Anda, tetapi dia hal-hal yang telah Anda lakukan satu demi satu, tapi itu cukup membuatmu merasa malu. Jika kamu tidak membuat kemajuan besar setelah pengalaman ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya,
Feng Xiang dan yang lainnya merespons dengan cepat. Oke, jika ada yang ingin kamu katakan, tolong jelaskan pelan-pelan di jalan. Ayo berangkat. Kecepatan klan Ibel selalu lebih cepat dari kita. Kami tidak ingin membuat mereka menunggu, jangan sampai mereka harus mendengarkan, untuk omong kosong lagi. Feng Ling berkata dengan tenang. Sekelompok orang segera datang ke pantai. Binatang ilahi Ding Hai telah tiba dan sedang menunggu. Ketika mata seperti lonceng tembaga itu melihat Chen Ye, binatang ilahi Ding Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Terima kasih, kawan. Chen Ye adalah orang pertama yang terbang telentang, lalu menepuk kepalanya dengan gerakan santai. Kepala binatang laut itu menggeleng, seolah sedang bersenang-senang. Saudara Chen Ye, kamu benar-benar luar biasa. Saya telah melihat binatang ilahi Ding Hai ini berkali-kali, dan saya belum pernah melihatnya begitu jinak sebelumnya. Jika bukan karena keberadaan energi naga, bagaimana mungkin Ding Hai Divine Beast bisa begitu jujur? Tidak perlu bicara lebih banyak tentang ini. Binatang ilahi Ding Hai cukup besar. Bahkan jika ada lusinan orang dalam kelompok ini, mereka hanya menempati satu sudut di punggungnya. Menjadi begitu besar membuat Ling Er berlarian dengan gembira. Belum lagi dia telah tumbuh begitu besar. Ini bukan hanya pertama kalinya banyak orang yang hadir melihat monster sebesar itu, tapi juga pertama kalinya masuk ke dalamnya laut. Rasanya segar sekali, membuat orang merasa bahagia. Ding Hai Divine Beast mengendarai angin dan ombak dengan mantap di laut. Kecepatannya tidak lambat dan sangat stabil. Jika penghalang dipasang di sekitarnya, akan terasa seperti berada di kapal besar, dan tidak akan ada perasaan guncangan saat ombak berhembus. Chen Ye dan Zixuan sangat penasaran. Makam para dewa dibangun di bagian terdalam laut, meskipun Ding Hai Divine Beast bisa menyelam langsung ke laut dalam, bagaimana jika kita, seperti diri kita sendiri, masih bisa bernapas dengan normal saat melakukan perjalanan melalui laut? Meskipun mereka semua adalah pejuang dan dapat bertahan hidup untuk sementara waktu, mereka bukanlah makhluk laut dan tidak dapat bertahan lama. Apa yang akan dilakukan monster laut ini agar banyak penduduknya bisa bernapas lega di laut seperti ikan? Sambil memikirkan hal ini, Ding Hai Divine Beast tiba-tiba tenggelam dan segera menyelam ke laut. Berdengung, Chen Ye, Zixuan, dan semua orang semua merasakan bahwa ada gelombang yang sangat lemah yang menyebar dengan cepat dari belakang binatang dewa itu. Namun, itu tidak menyebar ke segala arah, tetapi hanya mengelilingi seluruh binatang dewa Ding Hai. Anehnya, Chen Ye dan Zixuan melihat bahwa gelombang fluktuasi ini sangat lemah, tetapi mampu menyebabkan air laut di sekitarnya secara otomatis terpisah seolah-olah menghadapi kedatangan Raja Naga, memberikan binatang laut itu cara untuk mencapai langit. Saat binatang ilahi Ding Hai menyelam semakin dalam, air laut secara otomatis mengubur jalan sebelumnya setelah gelombang tidak lagi bertahan. Namun, masih ada jalan di sekitar binatang ilahi. Dilihat dari sekeliling, terdapat air laut di atas kepala, dan di sisi kiri dan kanan terdapat keberadaan seperti dinding air. Pemandangan ini sungguh memikat. Patut dikatakan bahwa itu adalah binatang dewa laut. Ruang yang diciptakan monster laut tidak berbeda dengan kehampaan di darat. Di dalamnya, Anda tidak akan merasakan kelemahan udara, meski fluktuasinya lemah. Tidak peduli seberapa dalam Anda menyelam atau seberapa kuat tekanannya, namun tidak terlihat penghalang terbentuk, getaran sekecil apapun belum pernah terjadi sebelumnya. Mengendalikan lokasi Ding Hai Divine Beast dan memiliki hubungan yang luar biasa, tak heran jika 4 keluarga besar, meski tidak terlalu kuat di mata keluarga Feng dan kekuatan lainnya, tetap mampu mendominasi kota angin di laut. Jika tidak ada binatang ilahi Ding Hai, hampir mustahil bagi manusia dan makhluk lain, kecuali monster di laut, untuk memasuki makam para dewa. Para ahli di atas Dixuan tidak bisa masuk, dan prajurit di bawah level ini bahkan tidak bisa mencapai kedalaman laut. Beristirahatlah, mungkin jaraknya jauh. Chen Ye menoleh dan menatap Zixuan yang bersandar di bahunya, dan berkata dengan lembut. Zixuan mengangguk dan perlahan menutup mata indahnya. Selama dia berada di sisinya, dimanapun dia berada, dia merasa sangat damai, bahkan jika ada neraka yang tak ada habisnya di depan. 430.